tren-tren yang ada. Sehingga informasi dari benefit sama drawback ini tadi, dia tuh cocok apabila kita mendapatkan soal untuk N. Jadi kalau advantage disadvantage ini kan dia ada beberapa konektor ya. Misalnya kalau kita ketemu silahkan diskusikan manfaat dan kerugiannya. Berarti karena manfaat dan kerugiannya, otomatis kita bakal membahas dua-duanya. Benefit sama drawback iya. Cuma kalau pertanyaannya adalah apakah ini tuh hal yang positif atau negatif? Nah, baru nih nanti kita bisa pilih salah satu. Ini juga sama ya. Untuk tambahan di bagian konklusi sendiri, karena kita mau diarahkan untuk tambahan buat optional salah satu aja, nanti bisa dipilih salah satu gitu. Ini dari Kak Rafael. Terus selain dari punya Kak Rafael, ini aku move ke punyanya teman-teman yang lainnya ya. Dari punyanya Kak Ananta. Nah, untuk punyanya Kak Ananta di sini, tambahan-tambahan itu tuh mungkin lebih ke informasi struktur kalimat-kalimat ya. Ngomong informasinya itu tuh kalau kita mau memberikan konklusi, yang bagian sini tadi, ini kan bukan merupakan body ya teman-teman. Jadi waktu kita tuh tulisin isi kayak gini, introduction, terus ada lagi body 1, TS, SS, sama SD. Kemarin kan materinya cukup banyak ya. Terus ada lagi body 2, TS, SS, sama SD. Terus ada lagi conclusion. Nah, kalau misalnya teman-teman itu tuh punya pengembangan ide yang cukup banyak di bagian body-body, terus intronya segini, conclusionnya segini, ini agak rawan untuk overland. Jadi fokus utama di sini bukan ke banyak-banyakan ide ya, tapi dari Oke, nah ini baru bisa balik lagi nih teman-teman. Kayaknya hari ini ada masalah di internetnya. Kita bakal kembali sama tadi kan terakhir kali aku bahas punyanya Kak Ananta ya. Nah, di punyanya Kak Ananta di sini informasinya itu tuh cukup banyak disampaikan untuk bagian konklusinya. Jadi yang agak rawan itu kalau misalnya kita menggunakan penjelasan yang cukup banyak,
padahal dia itu tuh masuknya untuk ke tambahan untuk konklusi, informasinya itu tuh agak rawan sama nanti itu tuh overlap. Jadi bisa teman-teman siasati, pokoknya inti utamanya apa, ya udah kita bakal sampaikan di situ, gitu ya. Terus ada lagi nih, kalau kita baca di sini, the exist dari the existence of foreign companies with products that are considered good will encourage consumptive behavior in society. Terus ada lagi, poin utama itu tuh also often shift the product of domestic companies, even though domestic products also have good quality and can compete with foreign companies product. Jadi informasi di sini nih teman-teman, dia itu tuh kayak ada tambahan-tambahan untuk ke informasi yang ide baru dari awalnya itu tuh emang seperti apa, terus at the end-nya itu tuh seperti apa. Jadi tambahannya bagian sini, sebaiknya itu tuh bakal kita buat lebih compact ya. Inti utamanya ini ngomongin masalah apa sih? Kalau soal nomor 7 kan pertanyaannya ini ya, do you agree or disagree? Karena pertanyaannya adalah do you agree or disagree, ya udah kita sampaikan, oke, aku setuju bahwasanya cukup bagus untuk membatasi foreign companies untuk masuk ke negara kita atau ke negara tertentu. Intinya kan di situ. Sehingga nanti bakal melindungi para penduduk lokal untuk memaksimalkan potensi ekonomi mereka. Titik. Gitu aja itu udah cukup sebenarnya. Karena kalau misalnya kita mau membahas masalah ini konsumtif, terus ada lagi itu tuh shift the products of domestic companies, ada lagi itu tuh good quality and compete with foreign companies. Ini kan termasuk ide-ide yang bisa kita gunakan untuk pengembangannya di body 1 ataupun body 2 gitu. Terus ada lagi nih, untuk tambahan yang terakhir teman-teman, ngomongin masalah pemilihan cohesive devices ya. Jadi kalau kita mau kasih tanda hubung, konjungsi, atau mungkin kita ketemunya itu tuh bentuk-bentuk lain seperti konektor dan mereka kan punya cara penggunaan yang sedikit berbeda ya. Misalnya nih, kalau kita menggunakan even though ini nih setara kayak kita bilang although atau mungkin pakai though, harus diikuti sama bentuk dependent clause dan dalam satu kalimat yang sama ada independent clause. Jadi misalnya seperti ini nih, even though I couldn't attend today's class, I would study the material at house kayak gitu. Jadi kalau kita menggunakan bentuknya seperti ini, kita tuh menggunakan bentuk kalimat-kalimat yang emang awalnya kita menggunakan tambahan untuk dependent, independent. Cuma kalau kita menggunakan even though domestic products also have good quality and can compete with foreign companies product, it is believed that bla bla bla. Penggunaannya seperti itu ya. Jadi harus hati-hati. Kalau misal teman-teman pengen belajar lebih lanjut, boleh cari pakai adverb clause, di mana adverb clause itu memiliki banyak tipe konektor untuk waktu, terus ada lagi situasi, ada lagi kontradiksi, dan seterusnya yang emang punya cara penggunaan sedikit berbeda dari penggunaan konektor. Terus kalau untuk yang bagian bawahnya nih, informasinya itu tuh ini juga boleh menggunakan nih ya, sesi statement yang menjawab kedua pertanyaan. Fokus utama soal nomor 3 ini, pertanyaannya kan ngomongin masalah can this behavior be prevented. Satunya lagi itu tuh discuss the causes and reasons for this trend. Jadi pertanyaan pertama, apakah bisa dicegah? Dan ini tuh alasannya kayak apa? Kita menggunakan bentuk there are several things that make the behavior happen. Cuma fokus alasannya aja. Tetapi apakah ini bisa di-prevent atau enggak untuk menjawab soal yang pertama, masih belum ada. Jadi bisa dikatakan, kalau ya teman-teman tuh kasih penjelasan seperti ini, baru satu aja yang dijawab, otomatis kita dikatakan isinya itu tuh partially answering the question, yaitu cuma sebagian aja menjawab pertanyaannya. Dan ini bakal ngefek sama TA. Gitu. Terus things ini juga hati-hati ya. Things ini sebaiknya teman-teman hindari, kayak think something, terus ada lagi stuff, silahkan diarahkan. Apakah several factors, atau mungkin several reasons, atau several causes, itu bisa digunakan sebagai kata ganti, bukan cuma masalah think. Gitu. Terus yang bagian batu juga sama nih. Ini kasusnya nggak mirip sama penjelasannya bagian atas, karena kembali sama konklusi ya. Di sini tuh kita nggak mungkin kasihnya sangat mendetail. Pokoknya poin utamanya ngomongin masalah apa, apakah ini tuh bisa di-prevent, alasannya bagaimana, ya udah, ini kita sampaikan di satu kalimat pertama. Itu tuh udah masuk sebenarnya. Gitu. Jadi ini punya sama huruf kapital juga hati-hati, karena nanti bakal masuk ke penilaiannya GRA.
Terus ada lagi yang pengen aku share dari punyanya Kak Clarissa. Tambahannya di sini teman-teman, informasinya itu tuh mungkin lebih ke masalah komponen-komponen tadi ya. Jadi kalau kita tuh fokusnya sama benefit atau bukan, terus ada lagi ini tuh problem issue atau bukan, apakah kita setuju atau enggak, harus kembali lagi sama apa yang diminta oleh soal. Kalau soal nomor 7 ini, permintaannya kan do you agree or disagree. Kalau emang dia tanya soal agree disagree, yang bagian TFT ini kita itu tuh harus menyatakan dengan tegas bahwasanya IC ini disagree dengan statement di atas. Udah gitu aja. Ini bagiannya terakhir. Misalnya kita mengatakan bahwasanya IC ini disagrees atau IC ini agrees. Harus dipilih salah satu secara tegas. Terus untuk yang bagian sini pun juga sama. Kita harus menggunakan apakah intinya kita tuh agree atau disagree. Jadi kalau misalnya teman-teman tuh menggunakan kosakata yang khas untuk tipe soal lainnya, misalnya kita menggunakan kayak benefit, terus ada lagi itu tuh kayak reason, ada lagi itu tuh pro sama cons seperti ini. Ini kan tipe-tipe soal yang lainnya. Pro sama cons itu tuh untuk tipe advantage disadvantage. Terus ada lagi reason. Reason ini untuk tipenya problem issue. Benefit ini untuk tipenya advantage disadvantage. Sehingga kalau misalnya teman-teman tuh menggunakan format-format itu, padahal kita nggak pakai ya. Dari sini kan soalnya soal agree disagree, kok tiba-tiba ada benefit, ada pro, ada cons, ada lagi reason. Nah, ini nanti arah isinya itu bakal bergeser dari apa yang diminta oleh soal aslinya. Inti utamanya kan oke, PA-nya itu tuh apakah kita setuju atau enggak. Tapi ternyata kalau emang dibawakan untuk situasi yang lainnya, nah ini nanti juga bakal out of topic atau kurang relevan. Jadi dari penilaian task achievement kita kurang maksimal. Terus oke, bagian bawahnya lagi, ini tuh untuk informasi apakah positif atau negatif. Karena soal nomor 9, pertanyaannya kan kita harus menyampaikan alasannya apa, dan is it a positive or a negative development. Apakah ini tuh hal yang bagus atau yang buruk. Kalau misalnya kita tuh fokus the impact kan in advance, kan belum kita tekankan. Ini apakah positif atau negatif. Padahal pertanyaannya dia tuh minta or, antara positif atau mungkin ke negatifnya harus pilih salah satu gitu. Terus untuk komposisinya reasonnya belum di-mention di kalimat yang pertama. Ada lagi untuk yang or. Or ini tadi tuh kita harus secara tegas pilih apakah positif atau negatif, bukan kedua-duanya kita sampaikan. Karena kalau teman-teman ngerjain soal kayak gini ya, harus dilihat dulu dari komponen konektornya. Sifat asli konektor OR, dia itu kan harus pilih salah satu ya, antara yang pertama atau mungkin yang kedua. Kalau misal kita mau bandingkan, informasi itu tuh kayak gini nih. Kita lihat dari singular atau pluralnya ya. The book and pencil, ini nih kita bakal menggunakan are in my bag. Terus kalau kita menggunakan or, the book or pencil is in my bag. Ini adalah fungsi utama yang harus kita perbaiki ya. Karena biar kita itu tuh waspada, kapan kita itu tuh harus menggunakan dua-duanya. Kalau kita pakai N ya booknya kita masukin, pensilnya pun juga kita masukin. Berarti meskipun ini singular, ini pun juga sama-sama singular. Kalau ditambahkan jadinya jadi plural. Maka kita menggunakan are. Cuma kalau di sini, booknya itu tuh singular, pensilnya singular, kita tengah-tengahnya pakai or, berarti pilih salah satu antara buku ataupun pensilnya. Itu tuh bakal kita sampaikan di bagian ini salah satu, yaitu untuk is. Sehingga kalau kita kembalikan sama soalnya tadi, informasi positif or negatif ini, kita lebih disarankan untuk menggunakan pilih salah satu, bukan keduanya dari positif and negatif. Baru kalau soal itu menyampaikan discuss both positive and negative impacts. Nah, benar kita sampaikan keduanya. Gitu. Ini sih tambahannya buat Kak Clarissa. Ada yang pengen ditanyakan dari Kak Clarissa? Halo, iya Miss. Terima kasih buat feedback-nya. Ini saya mau menanyakan yang saya memang masih sering bingung tuh seperti yang Miss highlight itu kan saya ada menggunakan kata many, kemudian saya menggunakan has been. Nah itu sama Miss kan di highlight bagian has-nya. Nah itu loh Miss yang mungkin pada pertemuan awal-awal sempat saya tanyakan buat kata-kata seperti itu yang seperti anyone dan lain sebagainya, termasuk yang belum saya sempat mention itu many, itu dianggapnya tuh plural atau singular gitu. Makanya saya pakai kata kerjanya jadi has. Iya. Oke.
Nah, kalau untuk main ini Kak, ini kan sebenarnya termasuk ke quantifier juga ya Kak Clarissa. Jadi quantifier yang main itu tuh setara sebenarnya. Kayak kita menggunakan several, terus ada lagi some, terus kalau teman-teman mau pakai kayak most, majority of, itu kan buat lebih dari satu. Nah, nanti kita bakal menggunakan have, karena emang lebih dari satu. Oh, begitu ya, Miss. Jadi kayak kalau misalkan people juga tuh disebutnya have ya. Bener Kak, pokoknya lebih dari satu nanti bakal menggunakan have, cuma kalau misal nih, Kak Clarissa itu mengatakan someone, atau kita mengatakan anybody, somebody, nah itu tuh baru kita katakan untuk has. Oh, oke, Miss. Kalau everyone, Everyone itu juga untuk bentuk yang has. Jadi kalau konsepnya everyone itu Kak, sebenarnya agak mirip sama konsepnya each, di mana biasanya kita bakal menggunakan tambahan bentuk singular ya. Jadi iya. contohnya itu tuh misalnya kita ketemu each school, atau mungkin tambahannya kayak everybody tadi, karena kan cuma satu aja ya, schoolnya cuma satu, body-nya cuma satu. Nah, nanti kita bakal menggunakan bentuk has untuk situasi di atas. Oh, oke, Miss. Terima kasih. Oke, siap. Nah, ini dari Kak Clarissa. Terus, Maaf, Miss. ya, Mau nanya lagi, kira-kira kalau misalkan kita, apakah ada seperti rumus-rumus khusus yang untuk acuan kita, kalau misalkan itu dianggap singular atau plural gitu, Miss? Karena memang seringkali saya bingung dan selama ini saya belum sempat memperoleh kayak konklusinya yang harus dianggap dengan singular atau plural itu yang seperti apa hmm, begitu. Mungkin kalau misalkan hmm, mau hmm. cari di internet begitu buat apa uh, Kata acuannya kuncinya mungkin kira-kira ya, Kak. keywordnya apa ya, Miss ya? Oke, oke. Nah, untuk keywordnya sih, Kak, sebenarnya itu tuh kita bisa menggunakan ini ya, bentuk kelas kata noun. Jadi awal mulanya noun ini dia kan sebenarnya fokus sama kelas kata-kata benda ya. Cuma kalau teman-teman telusuri lebih lanjut, noun ini tadi itu tuh sebenarnya dia punya dua jenis. Satunya itu tuh untuk bentuk countable, satunya lagi itu tuh untuk yang uncountable. Untuk countable sama uncountable ini kan sebenarnya lebih ke hitungan bisa dihitung satu-satu atau mungkin nggak bisa sama sekali ya Kak, kalau bisa. Untuk countable nih misalnya, kita ngomong buku, manusia. Manusia sekalian kalau kita mengatakan student atau kita ngomong people, kita ngomong teacher, parent. Terus ada lagi tuh kalau kita bilang kayak house, bottle, dan seterusnya nih. Nah, ini nih emang masuknya untuk ke kategorinya yang countable. Kita bisa sampaikan satu orang, dua orang, 1.000 orang, dan dia bakal kebaginya itu tuh singular sama plural. Aku taruh di bawah gitu. Ini countable, terus bagian bawahnya itu tuh uncountable. Jadi untuk countable ini kita tuh pasti bakal ketemu bentuk seperti singular sama plural. Terus untuk yang countable ini dia itu tuh selalu dalam bentuk yang singular Kak. Contohnya gini, kalau kita mengatakan kayak sugar gitu ya misalnya. Sugar ini kan nggak mungkin nih kita bakal hitungin per bijinya atau per butirnya gitu ya. Satu sugar, dua sugar, tiga sugar. Nah karena nggak mungkin kita bakal masukin untuk bentuk dari singular. Terus untuk yang lain itu tuh misalnya kita ngomongin water. Terus ada lagi tuh misalnya kayak oxygen. Terus apa? Ini kan nggak mungkin ya artikel-artikel itu tuh bakal kita pilihin satu per satu. Satu oksigen, dua oksigen, sama sekali nggak mungkin. Jadi informasi di sini Kak, kalau emang dia itu tuh nggak bisa kita hitung kayak satu, dua, tiga, satu uang, dua uang, tiga uang, satu air, dua air, tiga air. Nah, nanti bakal dikategorikan ke uncountable. Jadi kalaupun kita mau sampaikan contohnya ya, misalnya itu tuh kayak gini. Em, aku ngomongin cup, kalau singular sama pluralnya, jadi dia itu tuh ada quantifier di awal, a cup of water, atau kita bisa menggunakan 3 cups of water. Jadi yang kita jamakkan itu tuh bukan ininya ya, bukan waternya ini juga. Tapi kalau kita menggunakan awalan a cup of, ini berarti singular karena cuma satu gelas aja. Cuma kalau yang bagian sini 3 cups, berarti kita sampaikan dalam bentuk yang jamak karena kita hitungannya ada 3 cups tadi, bukan waternya. Itu untuk konsep utama uncountable. Cuma untuk kasusnya yang countable di sini, teman-teman tuh perlu menggunakan bentuk quantifier atau an apabila dia masuknya itu tuh ke singular. Misalnya nih, kita menggunakan book. Terus ada lagi itu tuh an hour.
Nah, itu tuh harus menggunakan tambahan buat yang singular. Tapi an hour ini lebih ke term secara umum ya. Versi lainnya tuh apa ya? An, Anes, selain an impressive novel. Misalnya kayak gini. Nah, teman-teman kalau misalnya menggunakan bentuk yang singular kayak gini, kalau dia tuh emang masuknya ke countable dan dia singular, wajib kita isiin pakai e atau pakai n. Cuma kalau untuk yang bentuknya singular di sini, kita nggak boleh menggunakan e atau n karena kan nggak bisa dihitung satuan ya. Sugar, water, oxygen, salah. Kalau misalnya kita mengatakan ada awalannya a cup of water atau 3 cups of water, ini baru bisa kita tambahkan untuk ke quantifier gitu. Terus kalau plural ya, plural ini nanti itu tuh sebenarnya ada sedikit tambahan yang emang diarahkan sama bentuk langsung, dia tuh langsung kita bisa sampaikan sebagai books. Terus ada lagi versi singularnya seperti ini pakai a book. Ada lagi itu tuh yang masuknya ke collective noun. Kalau misal teman-teman tertarik, ini kata kuncinya collective noun. Terus ada lagi itu tuh bisa dicari juga irregular noun kalau nggak salah, atau irregular form of noun, aku agak lupa. Konsepnya dari irregular noun ini, kalau misal kita mau cari ya kayak ox, berubahnya jadi oxen. Terus kalau kita tuh mau kasih fit ini bentuk jamaknya dari food. Terus ada lagi kalau kolektif noun. Kolektif noun itu tuh cukup sering kita temukan dalam bentuk yang jamak. Misalnya untuk taman kayak committee gitu ya. Committee di sini, ini kan kesannya kayak ya cuma satu aja gitu ya. Tapi satu committee ini, kepanitiaan, pasti kan terdiri lebih dari satu. Ada lagi kayak government. Government itu tuh juga termasuk ke kolektif noun. Tinggal kita tuh mau menjelaskan, yang kita tekankan itu tuh apakah fungsi individualisnya mereka, atau mungkin fungsi kelompoknya mereka gitu. Kalau kita menekankan fungsi individualisnya ya, bahwasanya Kameti sudah masing-masing mengambil jatah makanan hari ini. Karena kita bilangnya Kameti itu tuh mengambil jatah makan hari ini, otomatis kan kita bakal masukin mereka sama golongan individualis ya. Berarti karena mereka punya sifat individu tadi, kita mengatakan Kameti misalnya take their own dinner. Terus kalau kita menggunakan committee ini untuk satu fungsi, satu lembaga, atau satu kelompok ini, the committee is responsible for the bla bla bla. Gitu. Ini konsep utama untuk masalah noun yang bisa digunakan sama teman-teman untuk panduannya nanti belajar di rumah. Gimana? Dari Kak Clarissa, apakah menjawab apa yang disampaikan? Baik, Kak. Berarti kalau misalkan kolektif noun tuh masuknya ke yang singular ya? Dia tuh dilihat dulu sama fungsi kalimatnya Kak Clarissa. Jadi kalau misalnya Oh. ya, aku tuh mengatakan committee di sini, eh, para committee ini tuh udah mengambil jatah makanan mereka. Nah, makan ini kan berarti satu-satu ya. Satu orang makan, satu orang makan, satu orang makan. Kalau kita mengatakan begitu, kita bisa menjamakkan fungsi barusan. The committee already take their designated meals, misalnya. Kita menggunakan committee take. Cuma kalau kita menekankan aspek dari kelompok itu sendiri, yaitu committee ini itu tuh memiliki satu kesatuan utuh, kita mengatakan dia sebagai singular untuk ngomongin stakeholder atau ngomongin pihak. Pihak dari panitia, the committee is responsible for the bla bla bla. Government pun juga sama. Kalau kita mau menekankan dari beberapa stakeholder gitu ya. Stakeholdernya dari orang tua, guru, sama pemerintah. Nah, pemerintah ini bakal dianggap sebagai satu pihak. Otomatis kita mengatakan government takes an action, bla bla bla. Cuma kalau kita mengatakan ya bahwasanya government ini memiliki fungsi individualisnya mereka, kita bisa ketemu government are contemplating that bla 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 gitu Kak. Oh, oke, Miss. Baik. Sudah lumayan jelas. Terima kasih, Miss. Oke, siap. Ini dari Kak Clarissa. Terus disambung dari Kak Petrus, maaf nih, berarti kolektif juga bisa plural ya, Kak. Misal three flocks of birds. Iya, kalau kolektifnya flocks ini tuh aku lupa Kak, namanya itu tuh apa ya? Kata kuncinya tuh beda lagi nih. Jadi emang termasuk sama yang kolektif ini. Cuma kalau teman-teman misalnya ketemu ini loh, itu tuh buat khususnya
yang hewan. Aku kurang tahu ya, ini tuh kata kuncinya apa. Cuma sama seperti yang dimention sama Kak Petrus di situ, ada kan yang kita temukan kayak gini ya, misalnya flocks of birds. Terus ada lagi itu tuh kita sampaikan kayak school of salmon. Cuma aku tuh lupa ini kata kuncinya apa. Jadi kalau misal kita mau mengatakan sekelompok hewan itu tuh kita harus lihat dulu hewannya apa. Jadi nggak cuma masalah a group of salmon, a group of birds, a group of goat, a group of apa. Mereka tuh kayak punya bentuknya sendiri-sendiri, termasuk kayak flocks of birds. Terus ada lagi a school of salmon. Cuma kalau bentuknya ini tuh kata kuncinya apa ya? Collective noun juga atau tambahan buat collective noun for animal atau apa gitu kalau nggak salah. Ini ada tersendiri. Cuma kembali sama pertanyaan Kak Petrus ya. Informasinya kalau di bagian sini kita mengatakan kayak gini, three flocks of birds, berarti kan three ini tuh ada 3. Nah, ini nanti bakal dianggap sebagai bentuk yang jamak. Karena kalau misalnya teman-teman itu mau menuliskan noun phrase, di mana tengah-tengahnya pakai of, yang kita hitung singular atau pluralnya, itu tuh bagian sebelumnya dari of. Gini, three flocks. Terus ada lagi a school of salmon. Kalau ini tuh punya a school, otomatis kita menggunakan bentuk kayak gini, a school of salmon, migrates to a new place. Ini nih baru kita menggunakan a school of salmon karena cuma satu aja, kita mengatakan migrates. Cuma kalau misalnya kita mengatakan three flocks of birds, ini kan lebih dari satu ya berarti. Nah, karena dia itu dianggap sebagai jamak, kita bakal arahkan kayak gini. Three flocks of birds fly high in the sky. Misalnya seperti ini. Jadi kalau kita mau fokuskan sama apakah dia itu singular atau plural, di mana kasusnya kita memiliki of untuk awalannya dari bentuk noun phrase itu sendiri, yang kita fokuskan singular atau pluralnya hanya berdasarkan awalan sebelumnya of. Ini juga sama. Ini karena three flocks otomatis jamak, tapi kalau kita mengatakan a school, otomatis dia diarahkan sama bentuk singular. Gitu. Gimana dari Kak Petrus, apakah menjawab pertanyaannya? Sudah jelas, Miss. Thank you, Miss. Oke, siap. Nah, ini dari punyanya teman-teman nih. Terus aku pengen share terakhir dari punyanya Kak Asril ya. Dari punyanya Kak Asril di tugasnya yang kemarin, tambahan-tambahan itu mungkin lebih mirip sama setuju atau enggaknya bisa teman-teman highlight utama, sama halnya kayak pertanyaan yang tadi sempat kita bahas. Kalau emang ngomongin masalah or itu tuh harus pilih salah satu ya teman-teman, apakah kita setuju atau enggak. Atau kalau pertanyaannya itu tuh apakah ini menguntungkan atau enggak, menguntungkan atau merugikan. Nah, kita bakal sampaikan di bagian sini juga inti utamanya, oke, ini merugikan, oke, ini menguntungkan. Gitu. Terus ada lagi bagian yang perlu diparafrase kembali. Ini tuh ada hubungannya sama tingkat plagiarisme nih teman-teman. Kalau misal kita menuliskan kayak isi-isi lengkap yang digunakan buat jurnal internasional, terus ada lagi buat skripsian, paper, tesis, kan banyak ya lembaga-lembaga edukasi itu tuh yang emang mengecek apakah memiliki tingkat plagiarisme tinggi atau enggak. Dulu tuh di kampusku pakai Turnitin, aplikasi yang digunakan oleh dosen, cuma di kampus atau tempat kerjanya teman-teman mungkin bakal beda-beda aplikasinya ya. Intinya begini, kenapa sih kok aku encourage teman-teman untuk parafrasekan. Kalau lebih dari 3 kata yang sama dari rujukan asli, teman-teman ganti, mau diarahkan ke penggantian sinonim, diarahkan sama urutan yang dibolak-balik juga, silahkan diusahakan ganti. Karena kalau lebih dari 2 atau 3 kata, ini nanti bakal masuk keluar langsung ini aplikasinya dari mana gitu ya. Untuk yang Turnitin itu, misal aku ngerjain skripsian gitu ya teman-teman. Sebelum sidang kan kita juga ada syarat-syarat ya, misalnya kayak TOEFL harus 500 berapa, terus ada lagi speaking-nya itu harus di level berapa. Terus untuk yang ini tingkat plagiarisme itu tuh nggak boleh lebih dari 15% gitu-gitu. Nah, untuk mahasiswa yang emang dia itu tuh lebih dari 15% tadi, otomatis nggak bisa lanjut ke sidang. Jadi kalau misalnya teman-teman itu menggunakan aplikasi Turnitin, katakanlah ini adalah skripsian kita gitu ya. Terus ini tuh ada kata-kata yang cukup banyak gitu. So much money to trade our best people. Sebenarnya kan nggak salah ya. Ini tuh juga bukannya kita kayak out of topic juga enggak. Cuma kalau ini tidak diparafrase, otomatis bakal muncul. Nanti bakal ketahuan. Ini diambilnya dari rujukan buku apa, ditulis oleh siapa, dipublish di mana, kapan, langsung ketahuan. Terus untuk yang bagian sini nih, misalnya ini
ketahuan gitu ya. Diambil dari website halamannya apa, ngomongin apa, dan seterusnya. Jadi karena kebanyakan tujuan dari teman-teman ikut kelas ini kan lebih ke akademik ya. Jadi mungkin lebih ke kayak membangun habit. Nanti kalau emang kita dibutuhkan untuk nulis kata-kata berbahasa Inggris kayak gini, agak panjang, mau dibuat untuk tesis, skripsian, atau jurnal internasional, paper, harapannya nanti tuh nggak kaget. Kalau tiba-tiba kita mendapatkan bahwa ini kok plagiarism nih, kok ini begini. Padahal kan aku menggunakan penelitian yang nggak nyontoh siapa-siapa. Perasaan ini original dari aku idenya. Tapi kalau ketahuan kita mengambil penjelasan yang emang nggak diparafrase dari sumber tertentu, itu pun juga bakal dianggap jadi bagian dari plagiarism. Jadi itu ya hati-hatinya. Terus aspek yang lain itu tuh ini, ngomongin masalah keyword-keyword utama kayak neuroscientist, psychologist, ada lagi other scientist, ini kan tidak disebutkan oleh soalnya. Kalau misalnya teman-teman itu tuh niatannya buat memparafrase soal dan kita menambahkan ide-ide baru, orang-orang ini mengatakan bahwasanya bla bla bla. Nah, ini kan tidak ada oleh soal aslinya. Sehingga penjelasan di sini itu tuh juga kurang relevan, teman-teman. Gitu ya. Karena poin utama yang buat parafrase soal, kita bakal memaparkan idenya berdasarkan apa adanya. Oke, ada yang berpendapat bahwasanya begini. Jangan dikasih tambahan aku setuju nggak setuju dulu, aku suka nggak suka dulu. Ada berpendapat ahli ABC mengatakan begini, jangan ditambahkan. Pokoknya parafrase soal itu tuh apa adanya, nggak boleh ada ide baru ataupun keyword yang tidak disebutkan oleh soal. Biar arah isinya tidak bergeser. Baru nih, nanti tuh ke bagian terakhir. Terakhir ini kan kita bakal isiin sebagai fungsi TFT ya. Fungsi thesis statement ini bakal menegaskan tipe soal macam apa yang bakal kita kerjakan sekarang. Apakah kita ngerjain advantage and disadvantage? Apakah kita ngerjain opini? Apakah kita ngerjain tipenya problem issue? Nah, setelah kita tahu kita tuh mau ngerjain tipe soal seperti apa, silahkan sampaikan inti utamanya itu bahwasanya IC ini akan menjelaskan manfaat dan kerugian. Bahwasanya IC ini bakal membahas manfaat yang dialami oleh siapa, kalau salah satu aja gitu. Jadi fokus utamanya di sini untuk masalah komponen utama yang tidak disebutkan oleh soal jangan dimasukin. Terus ada lagi untuk tambahan buat parafrase, juga harus teman-teman perhatikan, diusahakan tidak lebih dari 2 atau 3 kata yang sama dari rujukan aslinya. Gitu. Nah, ini teman-teman untuk pembahasan sedikit dari tugasnya teman-teman kemarin. Sejauh ini gimana? Apakah masukannya bisa diterima atau mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu? Dari Kak Anantamis izin tanya, jadi kalau tipe soal opini di intro dan conclusion itu tuh harus disampaikan, iya Kak, kalau tipe opini itu kan dia modelnya harus pilih salah satu ya Kak Ananta. Misalnya nih, do you agree or disagree? What is your opinion? Tipe opini ini cukup khas kalau kita memberikan tambahan buat fungsi TFT mungkin ya, kayak di bagian sini barangkali. Atau mungkin yang bagian kalimat pertama, konklusinya gitu. Nah, lebih disarankan kita itu tuh cukup tegas menyampaikan bahwasanya kita setuju atau enggak. Sama halnya kayak kita ngerjain yang benefit or drawback. Itu kan juga harus pilih salah satu ya Kak Ananta. Jadi lebih disarankan kita harus konsisten, cukup tegas untuk memilih salah satu apakah ini tuh bermanfaat atau enggak. Tuh, ini dari Kak Ananta. Terus yang tanya lagi dari Kak Asril. Silakan Kak Asril. Oh ya Miss, makasih Miss. Mau nanya Miss, tadi kalau nggak salah kata Miss apa yang untuk tipe soal yang opini itu yang di bagian paragraf introduction-nya itu udah harus menyampaikan apakah kita setuju atau tidak setuju ya Miss? Atau nggak boleh di bagian yang paragraf konklusinya Miss? Ini bentar, untuk setuju nggak setujunya difungsikan sebagai apa, Kak? Parafrasenya, TSC-nya, atau parafrase TSC di paragraf konklusi? Untuk menyatakan apa kita tidak setuju atau setuju, Miss? Yang tidak boleh ya berarti? Maaf Miss, tadi kalau nggak salah kata Miss yang di paragraf introduction itu kita udah harus menyatakan apakah kita setuju atau tidak setuju gitu, Miss. Oh iya, itu tuh untuk fungsi TFT Kak Asril. Jadi ini aku bawa ke materinya kemarin ya. Kita kan kemarin tuh belajar untuk tambahan buat introduction. Introduction di sini, dia itu tuh ngomongin masalah pemaparan materi ya. Jadi kalau ngomongin masalah apakah kita setuju atau enggak,
untuk kerjain soal tipe opini tadi. Nah, informasi yang kita temukan di sini, teman-teman, itu tuh difungsikan sebagai thesis statement. Jadi kalau kembali sama materi hari ini, kemarin, ini tuh kita bakal parafrase soalnya apa adanya. Iya, jadi beneran nggak boleh ditambahin kayak misalnya dari scientist, atau ada lagi dari teachers, ada lagi parents, atau dari government mengatakan bla bla bla. Kalau kata kunci ini tidak ada di dalam soal aslinya. Yang pertama kan kita parafrase soal apa adanya gitu ya, Kak. Terus untuk bagian thesis statement, TFT ini, dia bakal menyesuaikan tipe soal macam apa yang akan kita kerjakan. Apakah tipenya itu masuk ke opini, atau dia itu masuknya ke problem issue. Kalau misalnya kita menggunakan tipenya opini, berarti kita wajib memilih salah satu. Oke, IC ini setuju dari statement di atas. Atau kita ketemu itu tuh kayak problem issue barusan ya, alasan sama solusi. Karena pertanyaannya menanyakan alasan sama solusi, berarti isi TFT kita di sini, kita akan menyampaikan atau beberapa alasan dan juga solusinya akan dipaparkan oleh paragraf-paragraf di bawah ini. Jadi kembali sama yang disampaikan sama Kak Asil, untuk kasusnya tipe soal opini tadi ya, apakah kita harus menyampaikan apakah kita tuh setuju atau enggak? Iya, wajib, tetapi bukan difungsikan di bagian parafrase soalnya, tetapi di bagian TFT-nya, dan untuk konklusi, akan kita tekankan kembali di kalimat pertama, apakah kita memang mendukung atau misal kita opposing dari statement di atas, gitu Kak. Berarti apa disampaikan apakah kita tidak setuju atau setujunya berarti disampaikan di kedua paragraf ya, Miss? Iya, benar. Karena kan kalau misal teman-teman perhatikan ya, konsepnya dari writing task 2 itu tuh body 1, body 2-nya, nggak semuanya itu tuh selaras. Kadang tuh ada juga yang, oke, ini aku setuju, ada referensi bilangnya, oke, aku tidak setuju di body 2-nya. Intinya kita harus menekankan kembali bahwasanya dari diskusi di atas, isi ini tuh pro atau menyimpulkan bagaimana, itu tuh harus dipertegas kembali. Gitu. Ini dari Kak Asril. Oke, Miss. Thank you, Miss. Oke, siap. Terus dari Kak Petrus di chat Zoom, maaf Miss, mau minta saran, ada yang bilang jangan kasih subjek penulis di tas 1, typing tas 1 ataupun tas 2, jadi third person POV, atau sebenarnya pengen aja pakai I agree atau the writer agrees. Ini tuh ada hubungannya sama subjektivitas ya, Kak. Jadi untuk subjektivitas, sebenarnya itu tuh bisa kita gunakan untuk tipe opini. Tapi untuk tipe-tipe soal yang lain, nah aku sarankan menggunakan bentuk yang objektif aja. Kita nggak menggunakan I, you, atau pakai we, langsung digunakan orangnya siapa sih, pakai pemerintah barangkali. Atau mungkin masyarakat, siswa, atau mungkin dari sekolah, atau siapa. Nah, gitu Kak. Jadi kalau untuk yang tas 1 sama tas 1 kemarin, ada referensi itu tuh sebaiknya kita lebih objektif tadi gitu ya. Terus untuk writing task dari sini, sebenarnya kita bisa menggunakan bentuk subjektif kayak I agree, atau mungkin you, atau pakai ourselves, tapi terbatas cuma di bagian tipe opini gitu. Ini dari Kak Petrus. Terus dari Kak Clarissa, mau disambung sama pertanyaan tertentu Kak? Silahkan. Oke, Miss, terima kasih. Nah, kemarin tuh soalnya dari penjelasannya Miss, kan di bagian introduction itu kalau nggak salah dibilang harus netral mungkin. Makanya di tugas yang saya kerjakan kemarin, itu saya memang nggak directly langsung bilang di paragraf pertama bahwa saya setuju atau enggak, begitu Miss. Oke. Itu tuh untuk bagian parafrasenya, Kak. Jadi kemarin tuh kalau nggak salah kelas kita atau kelas satunya ya. Kemarin tuh ada juga yang memberikan tanggapannya itu tuh kayak gini nih misalnya teman-teman. Jadi agree disagree itu mana ya? Ini misalnya soal nomor 2. Nah, maksudnya untuk bagian yang netral mungkin di sini, waktu teman-teman kasih parafrase, ini parafrase soalnya. Kan untuk paragraf introduction itu tuh terdiri dari 2 komponen wajib ya Kak Farisa. 1, parafrase soal apa adanya, senetral mungkin. Cuma parafrasenya ini aja. Tapi untuk bagian TFT-nya itu, TFT ini bakal disesuaikan dari tipe-tipe soal yang ada. Maksudnya kemarin mengatakan harus senetral mungkin untuk bagian parafrase itu gini. Kita nggak bisa mengatakan di bagian introduction paragraf awal, mengatakan bahwasanya this essay agrees that promoting healthy lifestyles is better than bla bla bla. Terus langsung untuk body 1, body 2, konklusi. Nah, yang seperti itu tuh dilarang, Kak. Karena kan kita memiliki 2 komponen, yang satu itu tuh silakan sampaikan secara netral untuk posisi parafrase soalnya, sedangkan untuk sisi statement seperti ini, kita bakal menjawab apa yang diminta oleh soal. Kalau soalnya itu tuh tanya soal problem issue, ya udah sambung aja pakai problem issue.
kalau soalnya nih tanya, is this a positive or a negative development? Ini kita katakan pilih salah satu, oke ini masuk ke positif. Kalau pertanyaannya apakah kita agree atau disagree, this essay agrees with the discussion, dan seterusnya. Nah, bentuk yang netral tadi, Kak, untuk fungsi parafrasingnya aja, tetapi TFT-nya bakal menyesuaikan dari tipe soal macam apa yang akan kita kerjakan. Gitu. Oh, oke, Miss. Terima kasih. Berarti kalau yang memang tipe soal yang opini, itu memang dia ada situasi khusus ya, Miss? Maksudnya kerangka khusus begitu. Bener, Kak. Kalau tipe opini tuh, abis ini kita bakal pelajari bareng-bareng ya. Tipe opini itu tuh bisa dikerjakan dengan 4 cara, Kak. Setauku sampai sekarang ya. Nggak tahu kalau mungkin ada tipe terbaru atau gimana ya. Dan 4 cara itu tuh dari fungsi body-nya utamanya. Fungsi body itu dia beda-beda banget. Introduction pun tuh juga cukup beragam. Cuma kalau terkhusus tipe opini pada fungsi TSC ya, Kak. TSC ini tadi itu kita lebih banyak disarankan untuk pro salah satu segera ditegasin apakah kita setuju ataupun nggak setuju gitu, Kak. Oh, oke, Miss. Untuk yang tipe soal lainnya, apakah juga ada kerangka khususnya, Miss? Kerangka dalam artian kayak masuk ke TSC atau Iya, betul, untuk Miss. oh iya. Kalau untuk kerangka khususnya itu tuh sebenarnya ada beberapa yang menyesuaikan sih, Kak. Cuma kalau versi yang paling banyak bisa digunakan di berbagai jenis tipe ya, biasanya kayak gini. This essay disagrees, bla bla bla. This essay explains about the positive and negative, bla bla bla. This essay, bla bla bla. Itu tuh kerangka yang menurutku paling netral, kita bisa digunakan di hampir semua situasi ya. Cuma kalau kita pengen belajar setiap tipe soal itu tuh ada bentuk rangka yang khas, itu tuh ada juga, nanti bakal kita pelajari di bawah juga, Kak. Oh, oke, Miss. Iya, gitu aja dulu, Miss. Terima kasih. Natip. Ini dari Kak Clarissa. Terus kita bakal masuk sama materi hari ini ya, teman-teman. Materi hari ini tuh agak banyak. Jadi karena waktunya kita tinggal sekitar 1 jam, mudah-mudahan nanti waktunya cukup untuk latihan ya. Niatan itu tuh hari ini latihannya buat ini sih, ke tambahan-tambahan buat pengembangan kerangka essay. Cuma kalau misal nggak cukup latihan hari ini berarti dibuat untuk parafrase, intro, sama konklusi. Essay lengkapnya nanti bisa teman-teman kerjakan di rumah. Nah, kita bakal mulai. Untuk writing task 2, writing task 2 ini dia tuh memiliki fungsi yang cukup mengikat mungkin ya kalau dibilang dari kerangka-kerangka pembukaannya. Kerangka pembukaan di sini yang pertama paragraf itu tuh kita akan masukin introduction di mana wajib ada parafrase soal dan juga untuk TFT. Terus ada lagi body 2, body 1, ini itu tuh juga sifatnya mengikat, harus ada 2 body. Nggak sama kayak kemarin kita ngerjain writing task 1 ya. Silakan buat badinya ke dalam 2 sampai 3 kelompok. Cuma yang ini tuh sifatnya mengikat, harus ada 2 body. Sama halnya kayak waktu kita latihan pembuatan planning di 2 meeting kemarin ya berarti. Terus untuk yang conclusion ini pun sifatnya juga wajib, jadi semuanya itu harus kita penuhi. Cuma kalau untuk situasi lain nih teman-teman, nanti itu tuh kita bakal ketemu juga, ternyata ada essay-essay itu tuh yang bisa menggunakan 5 paragraf wajib karena dia ada tambahan generalisasi antara body 2 dan juga konklusi. Sedangkan untuk tipe-tipenya ini, nah kita bakal mulai dari tipe opini. Tipe opini ini cukup khas untuk tambahan seperti what is your opinion atau mungkin agree disagree seperti barusan ya. Yang perlu teman-teman pelajari, yang perlu teman-teman fokuskan, hari ini tuh konten-konten yang akan disampaikan body 1 sama body 2-nya. Ngomongin masalah TS, SS, sama SD, nggak peduli tipe opini ataupun tipe di belakang-belakang nanti. Intinya sama ya, pokoknya TS, SS, sama SD. Cuma di bagian belakang nanti, kan ini bakal di custom sesuaikan ya. State one advantage, terus ada lagi example. Yang bawah itu tuh ada lagi tanyanya soal state problem, explain problem, example. Nanti ini bentuknya beda-beda, cuma intinya masih sama, konsep TS, SS, sama SD. Cuma biar kita itu lebih gampang untuk membedakan antara satu tipe ke tipe yang lainnya. Ini dibuat lebih cocok sama informasi atau soal terkait di sini, gitu ya. Jadi aku nggak akan menjelaskan soal ini kenapa kok problem, ini ada lagi explain, ada lagi example. Teman-teman fokus arah essay dari utamanya satu paragraf ini tuh modelnya seperti apa, gitu ya. Terus untuk awalannya ngomongin masalah opini. Tipe opini ini seperti yang aku sampaikan, setauku itu tuh dia bisa dieksekusi dengan 4 cara ya.
cara yang pertama, ini nih aku rekomendasi buat teman-teman aplikasikan di kelas kita. Misalnya nih, kita mendapatkan pertanyaan entah yang what is your opinion, do you agree or disagree, what action atau how far. Pokoknya semua indikasi yang emang pertanyaannya itu tuh mengarahkan sama tipe opini. Berarti konsep utama body 1 kalau kita setuju, yang bagian body 2 ini pun kita setuju. Dan totalnya ini ada 4 paragraf. Ini adalah cara yang pertama yang akan kita gunakan di kelas, atau mungkin teman-teman bisa juga menggunakan cara yang kedua, di mana konsepnya itu tuh sama. Ini kalau aku setuju, yang bagian sini juga setuju. Kalau yang atas ini aku nggak setuju, yang bagian sini juga aku nggak setuju. Tetapi bakal ada tambahan paragraf generalisasi. Itu diingat-ingat, dicatat dulu ya. Untuk perbedaannya antara kita pakai paragraf generalisasi sama kita nggak pakai paragraf generalisasi. Itu untuk 2 tipe pengerjaan dari tipe opini. Terus untuk pengerjaan yang ketiga, cara ketiga itu tuh kita bakal melihat dulu dari pertanyaannya. Kalau pertanyaannya what is your opinion atau do you agree or disagree, kita bisa menggunakan 2 cara di awal. Cuma kalau kita menggunakan pertanyaan kayak to what extent atau how far do you agree or disagree, ini setujunya dari segi apa, nggak setujunya itu tuh dari segi yang seperti apa, konklusinya apakah kita setuju atau enggak. Itu tipe yang ketiga, di mana kalau pertanyaannya yang terakhir ini, otomatis ini kita bakal bahas setuju enggaknya dari apa, dan konklusinya kita bakal sampaikan intinya bagaimana. Gitu ya. Ini. Terus untuk pengerjaan yang keempat mungkin kayak sekadar cukup tahu aja ya teman-teman. Ini nggak banyak disarankan untuk penggunaan, cuma ada juga buku yang memaparkan bisa juga kita mendiskusi dengan cara seperti ini. Caranya adalah kayak kita tackling. Maksudnya tackling tuh gini nih. Misalnya ya dari soal terkait bahwasanya unpaid community service ini nih memang harus diimplementasikan di high school. Katakanlah tuh aku setuju ya. Oh iya, aku setuju nih, ini bagus untuk penambah pengalaman. Nanti TS, SS, sama SI-nya aku kasih penjelasan. Tetapi cara untuk menambah pengalaman ini tuh tidak hanya bisa dilakukan dengan cara barusan, bisa juga dengan cara bla bla bla. Itu tacklingnya, bantahannya di situ. Terus untuk yang kedua nih, aku tuh setuju ya tadi kan. Terus aku sampaikan untuk mengembangkan skill sosialisasi sehingga begini-begini, TS, SS, sama SD. Tetapi skill sosialisasi ini tidak hanya bisa kita dapatkan dari bla 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 gitu. Jadi untuk tipe pengerjaan yang keempat itu, yang saling tackling, teman-teman cukup tahu aja karena ini cukup rawan. Maksudnya apakah kita memilih yang pertama atau kedua, kalau kita kurang baik dalam memaparkan porsi ataupun untuk intensifierin di bagian yang mana, maka akan complicated, terkesan kayak kita tuh kayak indecisif. Kita kayak pelin-pelan modelnya itu tuh gitu. Ini untuk yang sekadar tahu aja ya. Nah, dari tiga pertama yang awal, kan yang keempat itu tuh aku kurang rekomendasi buat teman-teman pakai ya. Dari 3 yang awal, itu aku sarankan teman-teman gunakan antara tipe yang pertama atau kedua. Kalau kita setuju, sini setuju juga. Kalau kita nggak setuju, yang bagian sini kita nggak setuju juga. Mau ditambahkan pakai tambahan paragraf ke generalisasi juga boleh, mau nggak dipakai juga sama-sama bisa diterima. Gitu ya. Ini untuk masalah ke paragraf bari 1, sama ada lagi itu tuh untuk paragraf bari 2. Nah, waktu teman-teman itu tuh fokus sama pengembangan untuk yang bagian bawah sini, informasi ini kan maksudnya TST ya. Sama seperti yang kita bahas untuk sistem di bagian atas, isi-isi dari opini itu tuh lebih menyarankan kita cukup tegas apakah kita setuju atau mungkin kita nggak setuju. Misalnya, this essay agrees with that suggestion completely. Atau kita bakal mengatakan bentuk yang subjektif tadi, sempat disinggung nih. Kita bisa mengatakan bahwasanya personally, I agree with that statement. Atau in my point of view, I bla bla bla. Bisa, gitu ya. Informasi subjektivitas ini bisa teman-teman gunakan untuk konsepnya opini, tapi aku kurang sarankan untuk tipe-tipe soal yang lainnya, karena rata-rata mereka disampaikan dalam bentuk yang lebih objektif. Jadi misalnya ya, untuk masalah subjektivitas ini nih, aku perkenalkan sama teman-teman lebih lanjut, boleh sambil cek di chat Zoom. Subjektivitas ini tuh pertama kita bisa ketemu dengan tanda seperti I, you, atau we, beserta para prenannya mereka. Jadi kalau aku ketemu tambahan seperti ourselves, terus ada lagi my, ada lagi itu tuh kayak you, atau ada tambahan seperti bla 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 seterusnya ini. Ini termasuk ke ciri-cirinya untuk bentuk subjektif. Terus yang kedua nih, selain dari bentuk I, you, sama we, ini tuh juga ada hubungannya sama gender. Kalau aku mengatakan he,
terus ada lagi she beserta para perannya mereka, terus ada lagi itu tuh misalnya profesi yang emang menekankan cewek cowoknya nih. Misalnya itu tuh aku bilangnya kayak policeman atau policewomen gitu ya. Ini nih juga termasuk ke situasi yang kita menekankan gender cewek cowoknya, teman-teman. Jadi misal, gender ini tadi itu kita kurang disarankan di tipe apapun itu, kalau misal soal ini memang tidak membahas masalah gender cewek ataupun gender cowok. Kalau misalnya soal itu tuh mengatakan seperti ini nih, aku tuh pernah ketemu soal mengenai presiden laki-laki dan presiden perempuan. Bahwasanya presiden perempuan itu tuh dikatakan memiliki emosional yang lebih tinggi dibandingkan presiden laki-laki, sehingga kalau memutuskan untuk perang itu tuh nggak sebanyak kemungkinannya presiden laki-laki. Apakah kamu setuju atau nggak setuju? Kalau kontekstualnya itu tuh kita menemukan bentuknya laki-laki dan perempuan di dalam soal udah ada, ke bawah ini teman-teman tuh mau mengatakan seperti gender cewek cowok, male female, men atau male bisa. Tetapi kalau soal sama sekali tidak membahas masalah gender cewek cowok, terus di dalam penjelasan di sini kita sampaikan nih pakai he, pakai she, terus ada lagi men atau lagi women atau apa. Nah, ini yang kurang disarankan. Karena kan semakin ke sini tuh makin melek ya, ngomongin masalah gender equality. Kita nggak mengerucutkan ke gender tertentu, tapi dinetralkan. Termasuk ada efek untuk beberapa profesi. Kalau dulu itu tuh kan sering banget ya teman-teman, kita mengatakan policeman, policewomen, cuma sekarang kita bisa mengatakan police officer, lebih netral untuk masalah cewek cowoknya gitu. Nah, bentuk subjektivitas yang aku jelaskan tadi untuk masalah gender itu tuh sifatnya jangan sekali-kali digunakan kalau soal memang tidak mengatakan gender men, women, male, female. Satu itu. Terus yang kedua, untuk masalah poin yang nomor 1 ada kata kunci I, you, sama we beserta para perannya. Setauku itu tuh hanya bisa kita gunakan untuk tipenya opini ini, sama ada lagi untuk both views di belakang, tapi hanya di bagian konklusinya aja. Yang bagian atas-atas itu tuh both views harus netral, harus objektif, baru untuk yang bagian terakhir konklusi ini, kita bakal ketemu dalam bentuk, misalnya aku lebih pro sama pandangan yang pertama, aku lebih pro sama pandangan yang terakhir, baru bisa. Gitu ya, ini masalah subjektivitas. Terus, ada lagi yang cukup penting tuh gini teman-teman, aku kayaknya pernah mention beberapa kali ya, untuk eksekusi cara rating sendiri, sebenarnya itu tuh entah rating kelas 1 ataupun rating kelas 2, pasti versinya banyak banget. Kalau teman-teman punya ada 5 referensi buku gitu ya, referensi A, B, C, D, E, ini nih pasti memiliki approach yang mungkin beda-beda, entah dari segi pengulangan kata, subjektivitas, ini tuh pakai kerangka bagaimana, ngomongin masalah cohesive devices, macam-macam, pasti banyak banget. Nah, yang aku sampaikan sama teman-teman, yang aku sarankan sama teman-teman, mungkin lebih ke dari beberapa referensi yang pernah aku baca, konsep ini nih lebih banyak aku temukan dibandingkan konsep yang lainnya. Terus kalau aku melihat dari pengalamanku sendiri, waktu belajar IELTS kan juga IELTS ini sangat memusingkan ya, buat writing kelas 2 apalagi. Kalau aku sendiri kemarin, ada aspek yang menurutku agak memusingkan, terus ada penyelesaian yang lainnya. Nah, aku sarankan sama teman-teman untuk penyelesaiannya di sini, barangkali cocok sama cara belajar kita, gitu. Terus ada lagi nih, ngomongin masalah referensi itu, agak nyambung ya. Kalau misalnya teman-teman itu punya 5 referensi tadi, referensi A, B, sama C, ternyata kok mereka itu tuh punya prinsip yang sedikit berbeda dari apa yang sebelumnya kita pernah pelajari gitu ya. Misalnya nih, kok ini ada help lagi nih, wah ini pengulangan kata yang sama. Terus ini tuh kebanyakan subjektifnya nih, ini ada ourself, terus ada lagi tuh ini pakai us, ada lagi pakai us lagi, di sini pakai you, wah ini nggak bener nih. Ini lagi nih pakai tambahan yang dikasih singkatan-singkatan, ada things dan seterusnya. Ini nggak bener nih, misalnya kita berpikir seperti itu ya. Cuma yang pengen aku tegaskan sama teman-teman, di sini itu tuh lebih ke dari fokus utamanya nanti, teman-teman itu tuh bakal lihat dulu prinsip writing yang sekiranya kita butuhkan untuk real test dan sejalan sama style writing-nya teman-teman. Fokusnya di situ. Kalaupun emang ada referensi A, referensi B, referensi C, yang tidak 100% konsepnya itu tuh setara kayak yang kita mau pakai, teman-teman ambil aja nilai-nilai yang sekiranya itu tuh relevan sama punya kita. Misalnya, untuk referensi yang pertama ya, referensi yang pertama ini, wah ternyata kok banyak banget ya bentuk objektif yang subjektif gitu misalnya. Ini pakai I, pakai you, pakai ini. Tetapi
ternyata struktur kalimatnya itu tuh keren-keren loh. Dia menggunakan subjunctive mood, dia menggunakan inversi, menggunakan adjective clause. Ya udah, dari referensi A ini yang bakal kita ambil ilmunya itu tuh dari segi struktur kalimat. Cuma aspek subjektivitasnya kita nggak usah ambil. Kemudian untuk yang referensi B. Referensi B ini tadi itu tuh dia, wah ini ada pengulangan kata yang sama nih, ada help lagi, wah ini nggak bagus nih, padahal masih bisa dikasih parafrase. Cuma untuk pengembangan idenya, approach-nya dari pengembangan ide bagian IS, SS, sama SG, cohesive devices, oh keren banget nih. Oke, ilmu yang bakal kita ambil dari referensi B adalah cohesive devices-nya atau transisinya. Terus ada lagi nih yang C. Yang C ini nih kok ada beberapa kalimat simpel-simpel yang dibiarkan ya, padahal kan kita berusaha untuk membentuk kalimat kempan atau kompleks. Tetapi dilihat dari lexical resource-nya, wah ini advance banget. Berarti dari referensi C ini tadi, yang bakal kita ambil ilmunya, itu tuh variasi dari LR-LR-nya tadi. Gitu ya teman-teman. Jadi harapannya nggak ada yang merasa setelah pulang dari kelas ini, teman-teman itu tuh langsung yang, wah ini udah referensi A, ini salah nih, nggak sama kayak yang dijelaskan di soal atau di kelas tadi, ini salah, nggak boleh dipakai. Enggak. Atau malah sebaliknya ya, kemarin tuh aku diajarin begini, kok di dalam soal yang aku temukan ini, dia mengatakan bla bla bla. Berarti kemarin yang diajarin di kelas tuh salah nih. Nggak juga. Karena versi writing di IELTS sangat banyak, teman-teman itu tuh silakan pertimbangkan, ambil yang sekiranya sesuai sama style writing-nya teman-teman, yang lebih mudah untuk dieksekusi. Ini tuh juga membuat teman-teman nyaman nulisnya. Nah, itu adalah versi yang paling aku rekomendasi buat teman-teman aplikasikan. Gitu ya. Termasuk kalau kita punya berbagai referensi yang emang mungkin prinsipnya beda-beda, silakan ambil ilmu yang emang masih linear sama apa yang diyakini sama teman-teman. Gitu. Ini untuk pengembangan dari tipe opini. Ini aku kasih penjelasan dulu, nanti tanya jawabnya ditaruh yang belakangan ya. Untuk tipe yang kedua, kita bakal move sama tipenya advantage, disadvantage. Yang perlu teman-teman fokuskan pada tipe ini, dari tipe advantage, disadvantage, kita itu tuh harus tahu dari parafrase-parafrasenya. Mungkin bakal mendapatkan kata-kata seperti positif, negatif. Mungkin kita bakal menambahkan kayak benefit sama drawback. Ada juga itu tuh misalnya kayak pros and cons-nya itu tuh kayak gimana. Itu perlu teman-teman ketahui, karena dengan kita paham nih, oke ini positif sama negatif, parafrasenya dari advantage, disadvantage, sehingga kita nggak mikir kalau ini termasuk ke tipe opini, karena sering disalahpahami karena awalannya menggunakan do you think. Gitu. Satu, harus hati-hati mengenai parafrase soal. Terus yang kedua nih, masalah konektor teman-teman. Kalau kita menggunakan konektor and ini kan berarti sifatnya emang seimbang ya. Berarti sifatnya seimbang tadi itu tuh meminta kita untuk memberikan jawaban secara equal. Kalau pertanyaannya, discuss the advantages and disadvantages, berarti ini yang pertama itu tuh manfaatnya kayak apa, terus paragraf dari duanya ini, kerugiannya itu tuh bagaimana. Itu untuk yang N ya, dua-duanya. Terus kalau misalnya teman-teman tuh mendapatkan soal yang emang punya penengah OR, ada lagi itu tuh kita ketemu ATW, informasinya itu tuh kita bakal pilih salah satu atau kita bisa ketemu unequal. Maksudnya unequal tuh gini, kalau kita dapat pertanyaan, do you think this is a positive or negative development? Kan harus pilih salah satu ya. Kalau kita ngerasa banyakkan positifnya, oke positifnya apa TSSS sama SG. Positif yang kedua lagi, apa TSSS sama SG. Ini pun juga sama. Outweigh pun kalau kita ngerasa banyakkan kerugiannya misalnya. Do you think apakah advantages-nya ini outweigh the disadvantages? Oh, banyakkan kerugiannya nih. Kerugiannya apa? Kerugian yang kedua ngomongin masalah apa? Gitu ya. Untuk eksekusi cara OR sama outweigh. Terus terkhusus outweigh aja. Ini tuh ada juga yang eksekusi dengan cara dua-duanya kita singgung, tapi kita kayak berat sebelah. Misalnya ya, teman-teman tuh mendapatkan soal computers are being used more and more in education. Do you think the advantages of this problem outweigh the disadvantages? Katakanlah aku itu tuh pro sama manfaatnya. Terus aku mendapatkan soal yang pakai outweigh di sini. Nah, manfaatnya itu tuh aku sampaikan untuk body 1 ada 2 rangkaian TSSSSD.
Manfaat yang pertama, lebih hemat waktu, TS, SS, sama SD. Manfaat yang kedua, lebih hemat energi, TS, SS, sama SD. Terus untuk bagi duanya ini, kita hanya mengatakan satu kerugian. Kerugiannya agak rawan sama plagiarism. Udah satu aja. Berarti kalau cara kedua ini kita aplikasikan pada pertanyaan Atwe, ini kita bakal menyatakan 2 poin TS, SS, SD untuk manfaatnya yang emang kita dukung. Ada 2 ya berarti. Terus untuk yang bagian sini, yang kita nggak dukung, kita mengatakan kerugiannya cuma 1 poin aja. Tetapi untuk bagian konklusi, kita menegaskan kembali bahwasanya kita percaya, isi ini percaya, lebih banyak manfaatnya dibandingkan kerugiannya. Gitu. Ini yang agak tricky ya. Soalnya itu tuh dari N sama OR Atwe, teman-teman pasti bakal ketemu cara pengerjaan yang sangat beragam. Jadi selain dari parafrase, harus hati-hati masalah konektornya menggunakan konektor seperti apa. Ini untuk advantage, disadvantage. Terus untuk tipe yang ketiga, di sini tertulis sebagai problem and solution, tapi aku perkenalkan sama teman-teman sebagai problem issue ya. Kita recall kembali nih materi untuk yang kita pelajari waktu kita speaking kemarin. Karena dari materi-materi ini tadi, informasinya kan agak nyambung ya. Untuk komposisi yang pertama, kita bakal mendapatkan alasan, komposisi yang keduanya adalah efek, terus ada lagi itu tuh yang terakhir kita ketemu solusi. Yang perlu teman-teman ketahui di sini adalah harus paham dulu dari setiap tambahan apakah kita itu tuh punya parafrase-parafrase yang cukup banyak. Misalnya untuk yang curse ya, curse ini bisa diparafrase ke reason, ke factor, atau mungkin kata kunci question tag why. Terus yang nomor 2 nih untuk yang effect. Effect ini bisa kita parafrase ke bentuk seperti impact, terus ada lagi itu tuh kayak consequence, ada lagi outcome, atau mungkin ke problem. Komposisi yang ketiga, ngomongin masalah solution. Solution ini kita bisa ketemu kayak measure atau mungkin measurement. Ada lagi how to tackle atau how to solve. Ada juga itu tuh kayak what can be done. Ini pertanyaan-pertanyaan yang kayak ini cukup sering aku temukan untuk parafrase dari problem issue ya. Terus yang perlu teman-teman perhatikan gini, kalau kita ngerjain soal problem issue, dia menanyakan 2 aspek. Katakanlah alasannya apa dan solusinya bagaimana. Berarti kontennya di paragraf body 1 ini harus berisi permasalahan. Menjawab poin pertama. Terus untuk poin body 2 ini, kita bakal menjawab solusinya kayak apa, tapi solusi ini tuh harus menjawab apa yang disampaikan oleh paragraf body 1. Begitu juga kalau kita ketemu kombinasi alasan sama solusi, efek sama solusi, atau mungkin alasan efek sama solusi, alasan sama efeknya. Nah, misal begitu. Itu adalah 3 kombinasi yang sering aku temukan untuk tipe-tipenya problem issue. Cuma, nanti tuh mungkin kita juga bakal ketemu tipe soal seperti ini yang hanya menanyakan satu aspek. Misalnya ya, students are becoming more and more reliant on computers. Cuma tanya soal alasannya apa. Kenapa kok fenomena ini terjadi? Udah satu pertanyaan. Kalau misal kita ngerjain tipenya problem issue, yang emang fokusnya itu tuh untuk alasannya aja, satu pertanyaan aja, kita nggak bisa asal menuliskan satu paragraf body. Tetapi silakan sampaikan alasan pertama apa di body 1, alasan yang kedua seperti apa di bagian paragraf body 2. Gitu ya. Ini untuk pengerjaan dari problem issue. Terus untuk tipe yang keempat, kita bakal ngomongin masalah discuss both views. Yang perlu teman-teman ketahui masalah parafrasenya dulu. Tipe-tipe parafrase ini kita bisa ketemu both points of view. Atau mungkin discuss both sides of this argument. Ada lagi itu tuh discuss both perspectives, discuss both statements. Pokoknya pertanyaan-pertanyaan dari both view seperti ini kita bakal diminta secara terang-terangan untuk membahas kedua belah pihak, dan di akhir ini kita bakal menambahkan opini kita kayak apa, gitu ya. Jadi cara eksekusi soal seperti ini, 1, kita bakal fokus sama viewpoint yang pertama, kita kembangin TS, SS, sama SD, terus viewpoint yang kedua, TS, SS, sama SD-nya seperti apa. Ini aku ambil soal yang lain ya, nggak ada positif sama negatif biar kita nggak rancu sama tipe soal di atas. Misal begini, teman-teman tuh mendapatkan sebuah soal bahwasanya ada orang tua yang memperbolehkan anaknya nonton televisi waktu weekend aja, sama ada orang tua itu tuh yang memperbolehkan anaknya nonton televisi waktu weekdays setelah tugas-tugasnya udah selesai. Discuss both points of view and give your own opinion, kayak gitu. Nah, berarti untuk paragraf body 1, kita bakal berusaha untuk memahami kok bisa ada orang tua itu tuh yang emang memperbolehkan anaknya
nonton televisi waktu weekend aja. Oh iya, untuk membangun kedisiplinan, tanggung jawab. Kalau belum waktunya leha-leha, ya kita jangan cari hiburan dulu. TS, SS, sama SD. Kita berusaha untuk pahami viewpoint yang pertama. Terus untuk yang kedua nih, kok bisa ada orang tua itu tuh yang memperbolehkan anaknya nonton televisi waktu weekdays? Oh iya, untuk relieving stress. TS, SS, sama SD kita sebutkan. Berarti pada tipe seperti ini, pada bagian body 1, body 2, kita itu tuh intinya kayak berusaha untuk memahami kok bisa ada orang yang berpikir seperti A, kok bisa ada orang itu yang berpikir seperti yang B. Baru nih, untuk konklusi. Konklusinya ini kita bakal pilih salah satu, dan tadi sempat aku singgung ya, kalau kita mau menggunakan bentuk subjektivitas kayak I agree, atau mungkin misalnya kita menggunakan from my point of view, informasi ini nih bisa teman-teman gunakan hanya untuk di bagian tipe opini pertama tadi, sama ada lagi untuk konklusinya aja. Atas-atas ini nggak boleh ya, ini objektif semuanya, sini subjektif, apakah kita setuju sama viewpoint yang pertama ataupun viewpoint yang kedua, gitu. Kemudian untuk bagian TST, tadi kan sempat ada yang tanya ya soal TST ini apakah ada bentuk custom setiap tipe soal harus beda-beda atau gimana? Kalau untuk overallnya sendiri teman-teman tuh menggunakan bentuk this essay, will discuss, bla bla bla. This essay explains A and B. Itu tuh bentuk yang paling netral dan bisa kita gunakan di hampir setiap tipe soal. Tapi untuk tipe discuss both points of view di sini, discuss both views ini, teman-teman itu tuh bisa juga menggunakan kerangka TFT-nya sama persis kayak kita gunakan di bagian opini. This essay agrees that bla bla bla. Kita langsung menyatakan kita itu tuh setuju sama viewpoint yang pertama ataupun viewpoint yang kedua. Ini versi pertama untuk TST-nya both views ya. Terus untuk tipe yang kedua dari TST-nya both views ini, teman-teman tuh juga bisa mendapatkan kata kunci yang jenis ini nih. Misalnya, this essay discusses both perspectives which are explained through the paragraphs below. Model seperti ini tuh juga bisa teman-teman sampaikan. Jadi kalau model yang pertama dalam buku modul, kita kan kayak langsung on point ya. Oke, aku setuju sama viewpoint yang pertama atau viewpoint yang kedua. Cuma untuk versi lainnya dari TFT-nya both views, teman-teman tuh bisa juga menggunakan bentuk yang cukup netral, bahwasanya essay ini akan menyampaikan viewpoint pertama dan kedua. Ini kita bahas viewpoint pertama, ini kita bahas viewpoint yang kedua, baru untuk paragraf yang terakhir ini kita bakal menyampaikan apakah kita pro sama yang pertama ataupun pro sama yang kedua. Gitu, ini buat both views nih. Terus sama tipe soal terakhir untuk two-part question. Two-part question biasanya aku juga sebut sebagai tipe mix, di mana fokus utamanya itu tuh bakal menggabungkan lebih dari satu komposisi tipe soal. Kombinasi yang cukup sering muncul adalah opini, sama ada lagi problem issue. Terus ada lagi nih, untuk tambahannya seperti opini sama advantage, disadvantage. Ada problem issue, ada juga untuk yang advantage, disadvantage. Ada 3 komposisi yang sering banget kita temukan di situ ya. Cuma kalau ngomongin masalah komponen utamanya sendiri, masalah intro sama konklusi kan kita kemarin udah bahas ya. Satu-satu nih, ini nyinggung aspek pertama apa, terus aspek yang kedua gimana. Ini juga sama. Aspek yang pertama kayak apa, aspek yang kedua kayak apa. Sedangkan konten untuk paragraf body 1 ataupun konten untuk paragraf body 2-nya, di sini tuh kita bakal menyampaikan informasi yang menjawab satu persatu dari apa yang ditanyakan oleh soal. Kalau soal pertama ngomongin faktor, oke, kita jawab faktornya begini, TS, SS, sama SD. Terus untuk bagian body 2. Body 2 di sini, how realistic is the expectation, bla bla bla. Realistis nggak sih kita sampaikan TS, SS, sama SD? Modelnya sama seperti itu ya, tinggal menyesuaikan pertanyaan yang dikasih ke kita itu tuh modelnya bagaimana. Gitu. Ini untuk two-part question atau tipe mix. Sedangkan untuk overall-nya sendiri, dari informasi di atas kan kita mengetahui ya bahwasanya memang ada soal-soal itu tuh yang menjawab dengan cara equal. Misalnya kayak kita temukan di tipe both views, advantage, disadvantage beserta para parafrasenya mereka, asalkan tengah-tengahnya pakai N, problem issue, problem solution ini pokoknya 2 aspek itu beserta para parafrasenya mereka. 3 aspek ini parafrasenya ya. 3 aspek ini akan kita sampaikan secara netral. Sehingga 4 paragraf pun udah cukup. Untuk yang tipe unequal, misalnya kayak kita ngerjain tipe-tipe kayak opini.
Terus ada lagi tipe advantage disadvantage yang tengah-tengahnya pakai atwe ataupun pakai or. Kita diminta untuk pilih kasih harus pro sama salah satu pihaknya aja. Nah, kalau kita diminta untuk pilih salah satu pihak, otomatis bagian body 1, body 2-nya nanti kita kan pasti bakal fokus sama salah satu ya. Pro-nya itu tuh oke, aku agree begini-begini. Oke, aku agree begini-begini. Tetapi yang kita tuh tidak dukung, pasti kan ada hal-hal yang cukup benar juga. Sehingga kita membutuhkan paragraf generalisasi untuk menetralisir bahwasanya pihak yang kita nggak dukung itu tuh ada benernya. Baru nih kita sampaikan untuk paragraf yang terakhir untuk summary. Jadi misalnya, teman-teman tuh ketemu soal orang tua tadi untuk mengatur nonton televisi. Katakanlah aku tuh pro sama orang tua yang memperbolehkan anaknya nonton televisi waktu weekdays gitu ya. Oh iya, ini tuh bisa merilis stres begini. Mereka bisa mendapatkan ilmu dari televisi yang bla bla bla. Tetapi orang tua yang memperbolehkan hanya waktu weekend aja, itu kan juga ada benernya. Ini kita netralisir. Meskipun ada orang tua yang menanamkan nilai-nilai kepada anak akan kedisiplinan begini-begini, dan seterusnya. Baru kita sampaikan untuk paragraf summary-nya bagaimana. Ini untuk tipe unequal, sedangkan contoh paragraf generalisasinya bisa teman-teman cek kayak di contoh barusan ya dari Tahasami. Tipenya untuk tipe agree disagree, tipe opini, ini masuk ke intronya, ini body 1, ini body 2, terus ini tadi itu tuh masuknya untuk paragraf generalisasi, dan yang terakhir kita isiin untuk paragraf summary atau conclusion. Gitu. Nah, ini untuk materi kita hari ini. Teman-teman boleh cerna dulu materinya, karena materinya agak banyak. Terus setelah beberapa menit kita cerna materi, aku bakal tanya sama teman-teman, barangkali ada yang ingin ditanyakan, termasuk sama pertanyaan yang disampaikan sama Kak Ciko di chat Zoom. Gitu ya. Silahkan dicerna dulu beberapa saat, teman-teman. Oke, ini aku sambil review punyanya Kak Ciko ya. I have a question, Miss. Apakah intro dan conclusion masing-masing hanya boleh 2 kalimat dan 1 paragraf, atau boleh lebih dari 2 kalimat dan boleh lebih dari 1 paragraf? Misal kita merasa topiknya kurang kita kuasai, jadi untuk mencukupkan minimum jumlah kata, kita banyakin, kalau dibanyakin intro sama conclusion itu aku kurang sarankan Kak Ciko. Jadi gini, kalau misal teman-teman tuh kasih penjelasan buat writing kelas 2 ya, sebenarnya titik yang diberatkan ini kan masalah poin body 1, body 2-nya ya. Yang paling membantu untuk task achievement utamanya, ini titiknya untuk yang body 1 sama body 2, Kak. Jadi kalau misalnya kita di sini itu tuh malah memperbanyak intronya, dibanyak-banyakin sampai 4 kalimat. Intro tuh 4 kalimat juga. Terus yang body-body-nya ini kita malah dikit-dikit banget. Nah, aku kurang sarankan, karena nanti bakal kurang bagus untuk task achievement kita secara umumnya ya. Jadi misalnya, kalau teman-teman tuh emang ngerasa kurang menguasai topik tertentu, mungkin lebih ke prevention-nya ya. Kemarin kan kita belajar bahwasanya writing task 1, writing task 2, itu tuh punya topik yang sangat banyak, berkenaan soal media, soal pemerintah, soal olahraga, soal kesehatan, terus ada lagi edukasi, macam-macam. Nah, silahkan teman-teman analisis dari kata kunci di atas yang sekiranya itu tuh kurang familiar bagi teman-teman, atau kita ngerasa kayak no clues mau diarahkan kemana argumenku nanti, silahkan cari idenya dulu jauh-jauh hari sebelum teman-teman real test. Satu itu. Kalau ngomongin media nih,
medianya nanti begini. Konseptualnya itu tuh ngomongin masa tren di masyarakat, atau ngomongin masa perubahan zaman, atau ngomongin masalah apa. Kalau ngomongin kesehatan nih, kesehatan itu tuh lebih ke tambahan seperti prevention-nya begini. Terus untuk curing-nya begini. Ada lagi nih education berkenaan sama kurikulum apa sama apa. Jadi saranku kalau misalnya teman-teman hari ini masih ngerasa bingung atau ngerasa belum optimal sama topik tertentu, gali terus, cari terus. Entah mau dari buku referensi, atau mungkin dari website, atau mungkin teman-teman juga ngikutin akun-akun di sosial media atau di YouTube yang emang ngebahas materi-materi itu. Sangat aku sarankan buat dicari sekarang. Karena nanti waktu kita real test, terus kita ngerasa, wah ini apa nih, aku nggak pernah kepikiran ide seperti ini. Soal outer space, atau ada lagi itu tuh soal internet yang bla bla bla, nggak pernah kepikiran nih, sehingga hari-hari kita pasti bakal ngerasa stuck dan arah isinya itu tuh nggak bisa maksimal karena pemaparan yang kita sampaikan nggak mendalam. Jadi kembali sama yang disampaikan Kak Ciko, ya kalau emang kita tuh ngerasa kok agak sulit di topik tertentu, preventionnya adalah siap-siap dari jauh-jauh hari, topik yang kita nggak kuasa itu tuh apa, pengembangan ini bagaimana, kita gali. Itu. Terus yang kedua, jangan sampai kita memperbanyak introduction dan juga conclusion-nya, karena kita khawatir jangan-jangan underline kalau bari 1, bari 2-ku nanti sedikit. Kalau misalnya teman-teman kasih pengembangan ide ya, intronya begini, sangat mendetail, bla bla bla, ada kata-kata apa-apa sama apa lagi. Konklusinya sehingga masyarakat diharapkan begini-begini dan pemerintah bekerja sama dengan bla 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 bla. Ini diarahkan sama ide baru malahan, Kak. Jadi dibandingkan kita tuh fokus untuk perbaikan atau penambahan di bagian intro, emang paling tepatnya itu tuh kita lebih sesuai sama bari 1 dan juga bari 2-nya. Baik mau difungsikan sebagai SS atau sebagai TS-nya, sebagai SD-nya, bebas teman-teman pakai pengembangannya apapun itu. Cuma kalau kita nanti ngembanginnya pakai penekanan ke intro sama konklusi, nah ini yang aku kurang rekomendasi. Gitu. Ini dari pertanyaannya Kak Ciko. Terus dari teman-teman yang lain gimana? Ada lagi yang pengen ditambahkan barangkali? Dari Kak Petrus. Miss mau menyimpulkan task 2 yang tipe both views, advantages and disadvantages, positif and negatif, boleh langsung condong the EC agrees that walau di body paragraph tetap akhirnya bentar. Yang pengen difokuskan sama Kak Petrus ini bagian apanya, Kak? Fungsi TSD atau fungsi apanya? Iya Kak, untuk fungsi TFT-nya Kak. Oke. Nah, kalau fungsi TSD, ini kita scroll ke atas dulu ya. Untuk tipenya opini, tipe opini seperti ini benar. Kita akan gunakan bentuknya langsung on point ya. IC ini setuju, IC ini nggak setuju. Benar, untuk penggunaan dari tipe opini. Terus kalau kita tuh mau mengarahkan sama tipenya advantage, disadvantage, kalau emang temanya pakai N ya, kita bisa mengatakan bahwasanya tema soal kali ini adalah untuk membahas advantage dan disadvantage. Dua-duanya kita sampaikan secara netral, kalau tengah-tengahnya kita menggunakan bentuk N. Terus kalau kita dapat OR atau outweigh, teman-teman itu tuh cara untuk treatment-nya sama seperti yang opini di atas. Pilih salah satu kan ya, untuk pilih kasih kan ya. Nah, kita bakal fokus bahwasanya IC ini bakal fokus sama negatifnya. IC ini akan fokus pada manfaatnya. Itu kalau OR sama outweigh, yang mana prinsipnya cukup mirip, sama TSD-nya prinsip di atas. Tapi bukan agree-nya ya. Nggak selalu agree-disagree. Agree-disagree hanya bisa teman-teman gunakan untuk tipe opini, sama nanti di belakang untuk both views. Cuma tipe lainnya itu tuh harus disampaikan bahwasanya IC ini bakal memaparkan positif dan negatif. Atau manfaat dan kerugian pada kasus kali ini akan dijabarkan oleh paragraf-paragraf di bawah. Nah, boleh kayak gitu. Agree-disagree-nya nggak boleh di sini. Terus untuk problem issue. Problem issue ini nih utamanya cukup mirip sama konsepnya paragraf yang tipe atas, tapi pakai N, karena kan kita ngebahas dua aspek ya, bahwasanya manfaat, bahwasanya masalah, dan juga untuk solusinya akan disampaikan oleh paragraf-paragraf di bawah ini. Bisa. Essay ini akan mendiskusikan solusi-solusi dan juga untuk efeknya. Bisa. Kita sampaikan secara netral, karena untuk tipe problem issue ini, dia modelnya kayak dua-duanya harus secara netral juga. Terus untuk yang bagian ketiga, keempat, dari both views. Tipe both views di sini, informasinya itu tuh untuk bagian TSD, bisa teman-teman pilih dari dua tipe barusan ya.
tipe yang barusan, informasinya itu tuh bisa kita sampaikan secara langsung. Yang tadi kita fokus sama agree disagree ini, yang disampaikan oleh Kak Petrus, benar. This is agrees, kita fokus sama viewpoint pertama ataupun viewpoint yang kedua. Benar ya, untuk pilih langsung. Versi lainnya, pada tipe TSD-nya untuk both views ini, kita bisa mengatakan secara netral bahwasanya essay ini membahas masalah kedua belah pihak. Gitu. Ini untuk tipe TSD-nya both views. Terus kalau untuk yang terakhir, Kak, tipe two-part question, kita bakal kembali sama konsep yang diminta oleh soalnya. Apakah konsepnya itu tuh tanya faktor sama manfaat, misalkan. Ya udah, faktornya begini, manfaatnya begini. Kita nggak bisa mengatakan bahwasanya semua tipe soal ini tuh bisa kita sampaikan dengan kata this is agrees. Tapi harus dilihat dulu konsepnya itu tuh apakah kita emang diminta untuk pihak salah satu, atau mungkin kita emang diminta untuk fokus ke dua belah aspek secara netral gitu. Apakah penjelasannya menjawab dari yang disampaikan sama Kak Petrus? Oh iya Kak, berarti paham Miss. Jadi kita pokoknya memahami soal aja ya Miss. Karena biasanya kalau advantage and disadvantage ini juga kadang disertai and give your own opinion gitu ya Miss. Jadi Bener Kak. Walaupun kita kadang fokus gitu ya, oh ini advantage, disadvantage, discuss dua sisi, tapi karena ada give your own opinion, maka kita boleh mencondongkan salah satunya di overview dan memberatkan di salah satu body paragraph gitu ya, Miss. Misal di bagian studinya atau bagian manfaatnya gitu, sementara nanti disadvantage-nya sedikit aja gitu ya, Miss. Iya, itu tuh untuk tipe yang apa Kak Petrus? Ini aku sambil review ke atas nih. Yang tipe manfaat kerugian. Iya, yang tipe 2, iya Miss. Oke. Advantage and disadvantage. Nah, biasanya kan kadang ada what are the advantages and disadvantages and give your own opinion gitu loh, Miss. Kadang kalau di tax 2. Oke. And give your own opinion itu tuh biasanya kita nggak temuin di sini sih, Kak. Jadi kalau give your own opinion untuk tipe opini, sama satunya lagi itu tuh yang both views di bawah. Oh, yang discuss both views. Oh iya. Nah, ini benar. Kalau kita pakai opininya, tadi kan sempat aku singgung soal subjektivitas ya Kak Petrus. Kayak oke, ini aku I setuju yang mana gitu. In my perspective, bagian konklusi itu sini bisa karena kita emang ditanyanya soal give your opinion. Cuma kalau kita bandingkan sama yang atas tadi nih Kak, si soal advantage disadvantage kan emang ada pertanyaan awalan do you think ya. Tapi do you think ini aku kurang sarankan langsung teman-teman kasih I agree atau mungkin pakai I apa. Nah, enggak ya. Tapi fokusnya positif atau negatif. Advantage and disadvantage kayak gitu. Jadi kalau emang dia tuh penggunaannya pakai and, yang awal ini manfaat, yang terakhir ini untuk kerugian. Cuma kalau or sama atau ini kita pakai satu cara aja ya. Sekali kita setuju untuk manfaat, oke yang sini untuk manfaatnya aja. Kalau ini kerugian, yang bagian sini kerugiannya. Cuma kita tidak menambahkan opini kita. Sehingga soal-soal yang tidak tanya soal opini, jangan sampai ada bentuk subjektif dalam bentuk apapun. Oh iya, Miss. Baru paham berarti kalau advantage disadvantage ini jarang ya, Miss, ditambahin and give your, itu jarang, hampir nggak pernah ya, Miss? Iya, hampir nggak pernah, Kak. Kalau untuk and give itu cuma opini sama both views aja, makanya lain itu tuh kita sampaikan dalam bentuk yang cukup netral dan objektif. Oh iya, mungkin untuk kalau advantages and disadvantages, this essay-nya pakai apa, Miss? Kayak suggest atau this essay? Untuk TSC-nya berarti, Kak? Iya. Nah, kalau untuk di bagian TSC-nya itu, kita sebenarnya bisa langsung mengatakan bahwasanya ini loh, A adalah manfaatnya, B adalah kerugiannya, bisa. Atau kita mengatakan kayak di following paragraph yang masuknya ke sini tadi, akan menjelaskan manfaat dan kerugiannya. Atau essay ini akan essay ini percaya bahwasanya manfaat-manfaat lebih banyak dibandingkan kerugiannya. Itu pun juga bisa sih Kak, strukturnya sangat beragam. Oke, Miss. Thank you, Miss. Oke, siap. Ini dari Kak Petrus. Terus aku sambil cek-cek ke chat Zoom dari Kak Bonita. Maaf, Miss, aku skip gak aktif di beberapa meeting rating kelas 2 karena sambil ngurus baju ART lagi pulang. TST itu singkatan apa ya, Miss? Topik ya. Si TST itu Kak, si bagian. Nah, ini. Kak Bonita bisa cek di halaman 100 berapa ya? 165, Kak. Jadi TST itu sebenarnya dia adalah thesis statement. Kalau kita lihat dari keseluruhannya ya, kan ini kita udah paparkan secara netral, parafrasenya aja kita paparkan secara netral.
Terus untuk TST, yaitu thesis statement, kita bakal memberikan jawaban. Intinya, essay ini tuh ngomongin masalah apa sih, alasan, sama ada lagi solusi. Atau mungkin bahwasanya essay ini setuju bahwasanya bla bla bla. Nah, itu TST-nya, Kak. Thesis statement, TST. Cuma kalau untuk TS, SS, dan SD, topik sentence bla bla bla, itu tuh bakal digunakan sebagai fungsi di body. Gitu. Ini dari Kak Bonita. Terus dari Kak Ciko, nanya lagi nih terkait itu di modul yang B itu, yang B untuk, bagian sini. Contoh advantages and disadvantage ada juga yang OR, jadi seperti terlihat tipe mix. Jadi bukannya itu mix advantage atau di sini atau ini beda lagi Kak Ciko. Jadi gini. Untuk masalah konektor ya berarti yang kita fokuskan sekarang. Untuk masalah konektor itu tuh ini sama halnya kayak yang aku singgung di bagian awal. Tadi sempat kita bahas prinsip utamanya N sama OR dulu ya. Kita bawa ke papan tulis dulu. Ngomongin masalah prinsipnya N sama OR. Sekali lagi ini kenapa yang membedakan eksekusi cara advantage disadvantage yang OR sama yang N. Kalau misalnya teman-teman tuh isiin kayak gini, the book and pencil, ini kan kedua-duanya bakal kita ambil nih teman-teman. Bukunya iya, pensilnya iya, karena ada dua benda, otomatis mereka bakal dinamakan are in my bag. Terus kalau kita menggunakan the book, tengah-tengahnya pakai or, pencil, ini harus menggunakan is in my bag. Tujuannya buat apa? Kalau kita emang ketemu or ini harus pilih salah satu. Kita harus pilih kasih. Apakah yang pertama aja atau mungkin yang kedua aja? Prinsipnya itu dulu ya teman-teman. Untuk fokus sama fungsi N, sama ada lagi untuk fungsi yang or. Dan kebetulan, kalaupun kalau kita mau bandingkan sama advantage disadvantage, kan ada tipe pertanyaan yang emang tanyanya N. Kalau emang tanyanya itu tuh silahkan diskusikan manfaat dan kerugiannya. Berarti dua-duanya bakal kita bahas di essay kita. Terus kalau kita tuh dapat pertanyaan kayak gini nih, apakah development ini tuh bermanfaat atau merugikan? Berarti harus pilih salah satu. Manfaat ya manfaat, kerugian. Termasuk kalau teman-teman tuh mendapatkan soal outweigh ini pun juga masuk ke pertimbangannya OR. Kita harus berat sebelah untuk pilih kasih sama salah satu pihak aja. Apakah emang banyakkan manfaatnya atau mungkin banyakkan kerugiannya gitu ya. Ini untuk konsep N sama OR. Terus kita bakal balik lagi ke PDF-nya. Kembali sama yang ditanyakan sama Kak Ciko, contoh advantages and disadvantages ada juga yang OR. Benar ya, ini ada N, ada OR, ada AP juga. Jadi seperti terlihat tipe mix. Jadi bukannya itu mix advantages and disadvantages plus opinion. Kalau plus opinion enggak ya Kak. Karena kalau ngomongin masalah opinionnya sendiri, di sini kan emang nggak ada perintah untuk menekankan and give your own opinion. Sehingga kalaupun kita ketemu do you think ini, tidak semua do you think itu tuh semuanya bakal diarahkan sama opini ya teman-teman. Ini harus hati-hati. Nggak semua do you think bakal diarahkan untuk opini. Teman-teman harus lihat dulu, di belakangnya do you think ini dia memiliki kata kunci yang seperti apa. Kalau kata kuncinya ternyata kita mendapatkan positif atau negatif, ya kita beratkan tipe advantage, disadvantage. Tapi kalau misalnya kita mendapatkan tambahan seperti do you agree or disagree, atau to what extent do you agree or disagree, baru nih agree disagree kata kunci yang khas untuk tipe opini. Dan ini bukan tipe mix. Silahkan dibedakan. Kalau tipe mix, pertanyaannya itu tuh dia ada di bawah sini. Pertanyaan untuk tipe mix biasanya kombinasi antara beberapa tipe. Misalnya kita mendapatkan tipe ini nih. Untuk satunya kan kita mendapatkan pertanyaan soal faktor. Faktor ini jelas, problem issue. Terus untuk yang kedua, how realistic is the expectation of job satisfaction for all workers? Ini nih jelas untuk tipe idea, untuk tipe opini. Yang pertama tanya problem issue, yang kedua tanyanya untuk yang tipe opini, baru nih. Yang sini ini problem issue-nya bagaimana untuk yang faktor, yang bagian sini, ini nih idea kita seperti apa. Baru ini bisa dikatakan untuk tipe mix. Tipe mix itu kombinasinya cuma opini sama problem issue. Opini sama advantage, disadvantage, atau problem issue sama advantage, disadvantage. Selebihnya, kalau emang pertanyaannya tanya advantage, disadvantage aja, tanya problem issue aja, tanya both views aja, nggak mungkin mereka bakal masuk sama tambahannya two-part question. Gitu. Gimana? Dari Kak Ciko, apakah penjelasannya menjawab?
Iya, Miss, maksudnya kan karena dia nanyanya do you think, itu kan tiap orang bisa berbeda pemikirannya gitu. Jadi makanya saya pikir itu opinion gitu. Karena kan yang di sini memikir ini positive development, yang satu lagi orang yang lain nulis negative development. Jadi seolah seperti opini karena seakan-akan subjektif gitu, Miss. Kalau untuk tipe yang kayak gini tuh emang khas sih, Kak. Jadi kalau kita waktu analisis rating tas 2 ya, makanya kemarin aku sempat sampaikan ke teman-teman, perbanyak membaca latihan soal, karena latihan soal seperti ini tuh sering disalahpahami. Kalau kita misalnya mikirnya, oh do you think ini masuknya ke tipe opini gitu ya. Ya sekilas kan bener nih, karena emang tanya apa yang aku pikirkan. Cuma apa yang ada pada sistemnya rating tas 2 IELTS itu sendiri, kalau emang do you think itu tuh diikuti sama positif negatif. Nah, mau nggak mau, kita bakal menekankan untuk fokus utamanya di bagian positif sama negatif itu sendiri. Ya, kita nggak ngomongin pandangan kita kayak apa, karena pandangan kita udah langsung terlampirkan. Oke, positif, bahwasanya IC ini akan menyampaikan positif-positifnya dari tambahan di atas. Positif yang pertama apa, positif yang kedua apa, terus untuk konklusi kita mengatakan begini-begini, intinya kita kalau sama yang positif. Jadi, itu tuh mungkin lebih ke kayak ini ya, Kak, kita analisis variasi tipe soal dari tipe soal satu ini biasanya disampaikan dengan kata-kata yang seperti apa. Jadi dengan kata-kata ini kalau kita ada familiar, mungkin nggak membuat kita bingung untuk fokus kelompokin ini tuh termasuk tipe opini atau advantage, disadvantage, dan seterusnya. Nanya lagi, Miss, jadi kalau ada soal yang seperti ini berarti kan gini, do you think this is a positive or negative development? Jadi kita mesti nggak bisa pilih salah satu ya berarti. Jadi kita harus, karena ini bukan tipe opini, berarti nggak boleh pilih salah satu. Terus ya, walaupun kita pikirnya positif, kita harus menjelaskan juga negatif, yang orang yang berpikir negatif development seperti apa. Apakah begitu, Miss? Bentar, Kak. Itu untuk yang or atau yang N? Yang ini, yang do you think this is a positive or negative development? Nah, jadi kan Miss bilang tadi bukan tipe opini, berarti kalau bukan tipe opini nggak boleh pilih salah satu dong. Jadi misalnya kita maksudnya kita walaupun menjelaskan itu positif, tapi kita juga jelaskan negatif development-nya seperti apa yang pendapat orang lain. Karena kalau pendapat kita aja lebih kesannya opini, Miss gitu. Kalau untuk masalah tipe opini itu, Kak, fokusnya masalah do you think ini sama your own opinion udah jelas ya kita. Udah jelas ya. Kita nggak fokus sama opini lagi. Yang dipilih ini, Kak Ciko, kenapa kalau kita menekankan salah satu positif atau negatif, bukan lagi ditumpukan sama do you think-nya, tetapi dari konektor. Makanya tadi sempat aku bawa ke papan tulis, bedanya and sama or itu tuh konsepnya seperti apa. Dan untuk konsepnya ini tadi, or ini, tanpa kita peduliin entah ini tutup pakai ini kesannya positif, negatif yang ke arah opini, atau mungkin kesannya kayak apa nih, tanya pendapat orang lain atau pendapat kita. Ini yang ditumbuhkan konektornya, Kak. Bukan cuma masalah ini do you think kita pilih salah satu sama kayak opini, enggak. Kalau kita fokusnya sama konektor, nah ini tadi kan sifat konektor or sendiri emang harus pilih salah satu. Kalau misal kita ngerasa ya ada positif ada negatifnya nih, tapi lebih beratan yang positif. Berarti kita pilih salah satu yang positif untuk body 1 dan juga untuk body 2-nya. Kita nggak ngelihat opini-opini di awal ya. Fokus sama ini, konektornya mereka. Sifat asli konektor tersebut antara N ini yang pilih semuanya sekaligus. Terus yang or sama atwave, kita akan diminta untuk berat sebelah dan pilih kasih. Gitu, Kak. Oke, Mas. Jadi agak kurang nangkap sih, Mas. Perbedaan jelasnya dengan opinion itu seperti apa, Mas? Kalau untuk perbedaan jelasnya, dari tipe opini itu tuh gini, kita tuh hanya fokus sama agree atau disagree, Kak. Jadi kalau tipe opini di sini, misalnya ya, aku tuh dapat sebuah statement, apakah emang unpaid community service itu bisa diwajibkan atau enggak. Nah, silahkan pilih apakah kita setuju atau enggak setuju. Katakanlah ya, di sini tuh aku setuju gitu. Setuju karena bagus-bagusnya untuk nambah pengalaman, ada lagi untuk aspek bla bla bla. Nah, komponen yang disampaikan untuk paragraf body 1 ini, kok bisa aku setuju karena emang aspek tambahan-tambahannya untuk develop life skills. Bagus loh untuk life skills kalau kita mengikuti program di atas. TS, SS, sama SD lengkap. Body 2, kita kan pasti setuju lagi ya.
Setuju lagi tuh, oh iya, untuk menambah pengalaman. Misalnya mau kita tuh cari di kampus-kampus ataupun perusahaan-perusahaan. Oke, aspek bagusnya itu tuh kalau kita ikut kegiatan di atas, bagusnya dari segi menambah pengalaman seperti ini, bagus untuk karir ataupun untuk ke scholarship, TS, SS, sama SD. Konsep utamanya begitu ya, Kak, untuk masalah opini ini. Sekali kita ngerasa agree-nya ini tuh berdasarkan apa dulu pertimbangannya? Berdasarkan life skill development, berdasarkan application-nya itu tuh bakal lebih gampang untuk pengalamannya berarti. Cuma kalau kita di sini bakal fokus untuk perbedaan advantage dan disadvantage. Yang jelas, kita itu tuh nggak cuma masalah ngebahas computer are being used more and more in education. Kalau pertanyaannya seperti ini, do you agree or disagree? Oh iya, aku setuju nih. Setuju itu tuh oke, buktinya emang semakin banyak yang digunakan di kampus-kampus. Terus ada lagi nih, misalnya untuk yang kedua nih, oh iya, aku setuju banyak kok digunakan di kampus-kampus dan juga di ranah pekerjaan. Sekarang itu tuh banyak banget yang menggunakan komputer untuk mengelola data dan juga untuk presentasi dan seterusnya. Ini kalau pertanyaan computers are being used more and more in education, diikuti sama do you agree or disagree. Cuma kalau kita ketemu manfaat kerugiannya, dari ini tadi itu tuh apakah ada efek yang positif ataupun ada efek yang negatif. Kalau misalnya ya aku tuh ngerasa oke, dari pertanyaan do you think this is a positive or negative development, katakanlah aku ngerasa ini positif. Positifnya lebih hemat waktu, begini begini begini. Terus yang kedua lebih hemat energi, begini begini begini. Itu perbedaan waktu kita kasih penjelasan soal opini, sama ada lagi untuk pilih salah satu antara advantage dan disadvantage. Oke, Mas. Jadi lebih ke agreement and disagreement ya kalau yang opinion ini, Mas. Kalau opini itu tuh biasanya lebih ke kalau kita setujunya itu tuh emang gara-gara apa sih, pertimbangannya apa sih. Cuma kalau untuk ini Kak, dari fenomena yang ada atau mungkin statement yang ada di situ, kita bakal kasih penjelasan. Oke, ini manfaatnya apa, ini kerugiannya apa, menyesuaikan dari pertanyaan di atas. Oke, Mas. Jadi maksudnya yang opinion ini benar hanya agreement dan disagreement ya, Mas, atau ada jenis lainnya? Untuk tipe opini, agreement, disagreement? Ya, maksudnya apakah ada yang bukan agreement dan disagreement, tapi dimasukkan juga ke tipe opini? Kalau tipe opini itu Kak, kemarin Kak Ciko hadir ini nggak ya waktu aku jelasin soal tipe-tipe idea? Hadir, cuma kurang nangkap, Mas. Maksudnya apakah yang dimaksud tipe opinion ini hanya agreement disagreement atau ada yang lain gitu? Kalau untuk generalnya ya Kak, informasi tipe opini ini kata kuncinya adalah opinion atau agree disagree. Satu itu yang sifatnya mutlak. Terus kalau kita kembali sama pembelajaran yang kemarin, aku mundur dulu ya ke pertanyaan kayak gini misalkan, can this behavior be prevented? Kata kunci ini pertanyaan can this behavior be prevented? Informasinya itu kan nggak mungkin kita masukin both views, nggak mungkin satu pertanyaan ini masuk ke mix, nggak mungkin dia tanya problem issue, nggak mungkin dia tanya tipe yang advantage disadvantage. Sehingga ada banyak referensi yang mengatakan bahwasanya ini tergolong sama tipe opini. Cuma ada juga beberapa referensi lain yang mengatakan ini pada kelompoknya tipe idea. Jadi kalau kembali sama pertanyaan Kak Ciko, apakah tipe opini hanya opini sama advantage sama agree disagree? Rata-rata agreement sama disagreement rata-rata ada. Cuma untuk pertanyaan langsung seperti ini ada juga tuh yang digolongkan ke situ Kak. Oh gitu. Jadi kalau can this behavior be prevented ini maksudnya langsung nanya ini bisa atau enggak atau gimana. Jadi kayak pertanyaan langsung gitu ya, Miss. Langsung jelas artinya ini lebih ke implicit ya, Miss. Jadi maksudnya apakah bisa gitu pertanyaan langsung tapi intinya milih gitu ya, Mas. Iya, untuk pertanyaan seperti ini kita ngomong langsung Kak, agak mirip sama konsep yang speaking part 3 buat tipe opini. Kan ada ya pertanyaan langsung. Apa yang perlu dilakukan pemerintah untuk bla bla bla? Apakah ini bisa dicegah? Apa saja yang bla bla bla? Nah, karena pertanyaannya langsung, nggak mungkin kita masukin ke golongan tipe soal lain selain opini. Banyak referensi yang menyarankan ini juga digolongkan sama tipe opini. Selain dari bentuk lebih common-nya untuk tipe what is your opinion atau do you agree or disagree. Oh iya, oke Mas. Thank you. Oke, siap. Ini dari Kak Ciko.
Terus yang tanya lagi di chat Zoom dari Kak Bonita. Miss, penambahan example yang didukung sama data, misalnya kayak merekam kayak gitu-gitu, harus ditulis ya Miss. Kalau misal pas topik yang kita nggak ngerti gimana caranya ya biar kita bisa kasih example. Untuk bagian SD berarti yang ditanyakan sama Kak Bonita. Nah, untuk bagian SD di sini teman-teman, kita tuh sebenarnya nggak diwajibkan untuk menggunakan data sama halnya kayak kita lagi nulis skripsian gitu ya. Kalau nulis skripsian, misal kita tuh memiliki sebuah statement tertentu, katakanlah aku bandingkan buat bagian ini pengembangan planningnya, bahwasanya data-data di keluarga mengatakan begini, begini, begini. Oleh surveyornya siapa, ini tuh partisipannya siapa, tahun kendaknya kapan, inti utamanya kayak apa. Kalau kita tulisin dalam bentuk kayak makalah internasional ataupun untuk skripsian, modelnya kan harus lengkap seperti itu. Cuma untuk pengembangan di rating kelas 2 ini teman-teman, kita itu tuh nggak wajib untuk menuliskan data-data barusan. Pokoknya kalau kita punya sebuah statement, kita memiliki sebuah argumen. Argumen ini apakah memang ada juga bukti-buktinya di masyarakat atau mungkin bahkan di luar negeri memang terjadi. Jadi misalnya ya, aku mengatakan seperti ini. Bahwasanya kedisiplinan masyarakat bisa dimulai dari apa yang dilakukan oleh pemerintah. Aku misalnya bilang seperti itu. Untuk bagian baris 1 deh. Ini begini bla bla bla, kedisiplinan masyarakat bisa dimulai dari apa yang disampaikan oleh pemerintah. PS ya berarti. SS-nya, apabila pemerintah cukup strict untuk memberikan tambahan-tambahan policy ataupun untuk rules untuk membuat masyarakat ini hidup dengan lebih teratur dan begini, otomatis mau nggak mau masyarakat bakal membiasakan diri dan beradaptasi terhadap rules tersebut. Contohnya, for example, di Singapura kita tidak bisa atau orang-orang tidak bisa membuang sampah sembarangan atau bahkan meludah di jalanan karena dendanya itu tuh sangat tinggi, sekitar sekian. Nah, kalau misalnya kita tuh mau mengambil data ini mengatakan surveyornya bla bla bla, kan memang benar ya, tidak setiap informasi atau topik itu tuh kita kuasai, sehingga kita tuh tahu ini datanya siapa, kendak untuk si research-nya oleh siapa, hasilnya bagaimana, dan seterusnya. Tetapi kalau kita melihat dari bentuk aslinya, masyarakat ternyata ada loh. Di negara Jepang, di negara Indonesia, di negara Singapura, ternyata ada loh aplikasi seperti ini contohnya. Nah, itu yang aku sarankan untuk teman-teman gunakan di dalam posisi SD, dibandingkan kita wajib menggunakan data. Karena kalau kita mengatakan sekali data ini disebutkan 30% orang mengatakan bla bla bla, mau nggak mau kan harus lengkap. Ini dikutipnya oleh siapa, waktunya kapan, hasilnya bagaimana, dan untuk posisi SD yang sangat sedikit, itu tuh bisa membuat kita overlap. Gitu. Ini yang disampaikan sama Kak Bonita. Terus ada lagi dari Kak Ananta, Miss izin tanya, jadi kalau kita jawab tipe soal mix itu, tipe soal mix di belakang berarti. Oke, bagian sini kan terdiri dari 2 tipe soal. Jadi kerangka jawabannya di paragraf 1 untuk tipe soal A, dan paragraf 2 itu tuh untuk tipe soal B. Benar, Kak? Kalau maksudnya paragraf body-body ya Kak Ananta, ini benar. Untuk pertanyaan pertama, dia kan tanya faktor ya. Berarti pertanyaan pertama ini bakal dijawab oleh body 1. Terus untuk pertanyaan yang kedua ini kan ngomongin masalah idea ya, termasuk untuk tipe opini juga. Nah, ini bakal dijawabnya untuk bagian paragraf body 2 gitu. Lalu apakah kita juga buat jawaban opini kita yang lebih baik di conclusion seperti tipe soal advantage disadvantage? Untuk tipe soal ini tuh kita lihat dulu pertanyaannya. Nggak semuanya tipe mix itu tuh masuk ke tipe opini Kak Ananta. Jadi ada juga kombinasi problem issue sama tipenya advantage disadvantage. Kalau untuk konklusi, utamanya pada tipe mix seperti ini, teman-teman kembalikan lagi ya. Kita itu tuh menggunakan kerangka yang kayak gimana dulu. Tambahannya kayak apa? Kalau ini ngomongin masalah faktor, ini ngomongin masalah apakah realistis atau enggak, ya ini yang bakal kita jelaskan di bagian TSD dan juga untuk bagian conclusion. Kita nggak nambahin opiniku begini semua tipe soal tuh enggak, tapi dilihat dulu pertanyaan ini tuh dia fokusnya ke bentuk yang seperti apa gitu. Ini dari punyanya Kak Ananta. Terus 2 pertanyaan terakhir dari Kak Bonita. Misal kita agree atau disagree, itu tuh yang bagus beberapa faktor yang bisa kita kasih untuk reason-nya ya, Miss.
Untuk agree-disagree, ini aku balik lagi sama yang bagian atas. Tadi kan aku sempat nyinggung nih teman-teman, kalau kita ngerjain soal tipe tertentu, sebaiknya hindari kata kunci yang khas untuk soal. Kalau kita ngerjain tipe opini, tapi kita mengembangkan ini ada beberapa alasan kenapa aku setuju, kenapa isi ini setuju, reason, benefit, apapun itu, jangan digunakan untuk tipe opini. Satu itu ya. Kalau misal kita mau gunakan tipe opini ini tuh ada versi netralnya. Misal mau kita gunakan untuk poin atau aspek. Ada lagi itu tuh kayak consideration. Ini adalah pertimbangan yang cukup netral, bisa teman-teman gunakan untuk tipe opini. Jangan semuanya beberapa alasan, begini-begini, manfaat-manfaat akan bla bla bla. Kalau dia tidak disinggung oleh soal opini yang sedang kita kerjakan, jangan singgung kata kunci yang khas untuk tipe soal yang lainnya. Gitu. Terus kalau misalnya ya, kita tuh membentuk soal yang sama persis seperti ini ya Kak Bonita. Ini satu poin, itu tuh udah cukup. Satu poin ini berarti satu rangkaian TS, SS, sama SD, ini pun juga sama, satu rangkaian TS, SS, sama SD. Gitu. Terus terakhir nih, untuk konjungsi kayak however gitu kan untuk antar paragraf yang kontradiksi, di mana berarti untuk tipe soal yang advantage, disadvantage, misalnya ya. Nah, apakah lebih baik selalu ada konjungsi di baris 2? Satu lagi ada tips-tips untuk konjungsi. Kalau untuk tipe soal lain nggak ya, Miss? Untuk tipe advantage, disadvantage-nya yang N, benar yang disampaikan sama Kak Bonika ya. Kalau emang kita masuk ke paragraf body yang lainnya, terus ternyata intinya itu tuh berbeda, bagian paragraf body sini, ini nih bisa teman-teman gunakan pakai however, on the other hand, atau mungkin insta contrast. Pokoknya inti utama yang emang berbeda gitu ya. Nah, ini bisa banget untuk teman-teman gunakan. Terus kalau untuk masalah tipe soal tipe-tipe seluruhnya, teman-teman harus cek dulu untuk utamanya baris 1 sama baris 2 ya. Baris 1 sama baris 2 ini tuh gimana? Apakah selaras intinya? Ini setuju, atau mungkin kita ketemu ini manfaat, ini kerugian, atau mungkin kita ketemu tipe-tipe yang lainnya. Kalau misalnya emang informasi yang bertolak belakang, kita bisa sampaikan dalam bentuk on the other hand, atau mungkin insta contrast barangkali. Tetapi kalau untuk kita sampaikan bahwasanya ada pertimbangan lainnya, another consideration for this bla 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 adalah bla bla bla, itu tuh juga bisa kita gunakan. Terus kalau untuk yang tipe both views ya, tipe both views di sini itu tuh ada yang punya tipe seperti ini teman-teman. Yang bagian awal on the one hand, terus ada lagi on the other hand untuk di satu sisi ke sisi yang lainnya seperti apa. Nah, itu bisa banget teman-teman gunakan juga untuk tipenya both views. Gitu. Ini sih untuk tugasnya teman-teman sekalian aku sampaikan sekarang ya. Tugasnya teman-teman di rumah hari ini bisa dicek di Google Classroom. Untuk soal yang dikerjakan halaman 172, boleh pilih salah satu ya. Tadi itu tuh niatannya mau pembuatan buat planning sih, tapi kita kayaknya nggak ada waktu buat latihan. Kita fokus untuk tanya jawab di sesi meeting terakhir ini. Jadi teman-teman bakal menggunakan bentuknya itu tuh pakai planningnya dulu ya, di SSS sama SD, terus nanti di belakang kita bakal isiin isi lengkapnya bagaimana. Gitu. Nanti untuk lebih detailnya bisa teman-teman cek di instruksi. Terus karena ini kan meeting terakhir sebelum besok kita ada post-test ya teman-teman. Bagi yang besok available untuk mengikuti post-test, teman-teman bisa isiin daftar partisipan yang available di situ di dalam grup WA kelas kita. Nanti boleh disampaikan siapa aja yang bisa. Terus nanti malam jam 10, di atas jam 10 aku bakal sampaikan urutan-urutan speaking buat kita besok di belakang ya. Materi yang bakal kita gunakan untuk besok sama seperti yang kita pelajari sampai hari ini. Sedangkan bagi teman-teman yang nanti malam mengumpulkan tugasnya on time, aku usahakan segera kasih koreksi dan segera kirimkan feedback-nya buat teman-teman ya, sehingga masih bisa dipelajari tambahan-tambahan apa aja untuk menuliskan isi lengkap Rapintas 2. Gitu. Terus gini nih, karena ini termasuk meeting terakhir kita, selama sebulan ini kan kita udah ada sekitar 20-an meeting ya, yang aku lakukan secara sengaja ataupun nggak sengaja dari kesalahan-kesalahannya selama ngisi kelasnya teman-teman, mudah-mudahan kesalahannya dimaafkan sama teman-teman. Khilaf yang aku sadar nggak sadar, atau mungkin kesalahan yang aku sadar nggak sadar juga, baik disengaja ataupun nggak, mudah-mudahan dimaafkan sama teman-teman ya. Harapannya selama belajar ini sih, lebih ke aku pengen menguatkan fondasi teman-teman soal IELTS. Setelah dari kelas ini, teman-teman kan udah ada bekal ya, oh ternyata pengetahuannya ada ini, dan ini.
nanti pasti bakal ketemu tutor-tutor lain yang punya pengetahuan dengan wadah yang berbeda juga. Nanti tuh pasti juga bakal ketemu referensi yang macam-macam juga, informasi ataupun pengetahuan yang sekiranya masih sejalan sama style writing-nya teman-teman, atau mungkin cara belajarnya teman-teman di rumah, nanti bisa teman-teman gunakan untuk menguatkan fondasi. Tapi kalau misalnya ada yang pengen kurang sesuai nih, atau mungkin ada yang pengen diganti bentuk yang baru, nanti bisa teman-teman kasih improvement berbekal dari ilmu yang kita pelajari kemarin, gitu ya teman-teman. Nih, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bersama selama 1 bulan terakhir bermanfaat, dan untuk ujian postasinya besok mudah-mudahan lancar dan bisa ada gambaran juga bagi teman-teman untuk real testnya nanti seperti apa gitu. Ini sih dari banyak teman-teman. Dari Kak Bonita, sama-sama Miss. Maaf juga kalau Risa. Iya, mudah-mudahan kalau teman-teman juga merasa ada ilmu-ilmu yang masih bermanfaat bisa digunakan untuk teman-teman, bagi orang di sekitarnya juga. Dan kalau misalnya ada yang emang kurang berkenan, mudah-mudahan dimaafkan sama teman-teman. Ya, ini sih. Untuk sementara mungkin kita bisa wrap up kelasnya sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Thank you, Miss. Good Good morning. morning, Miss. Terima kasih banyak, kasih. Miss. Iya, sama-sama teman-teman. Thank you very much, Miss. Thank you, Miss. Iya, sama-sama teman-teman.